Shalom, selamat malam Bapak Masih Ibu yang waiting, Bu Eni. terkasih. Bu Eni, bentar masih waiting. Aku lihat, coba cek dulu di YouTube. Itu yang Masa kamu punya udah jalan kok. Oh, go live. Oh, udah pending. Sebentar ya. Kenapa ya padahal tadi aku udah lihat mulai. Sebentar ya. Ya, tunggu sebentar ya. Iya, Teman-teman yang ada di channel lain. Baik, silakan operator. ya. Silakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat bertemu kembali pada kelas Sema Adonai di hari Kamis 25 Januari 2024 yang malam ini temanya adalah materinya adalah mengenai materi konseling ya Bapak Ibu, dan temanya kali ini adalah fantasi seksual dan efek negatif berperilaku. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dedi Kurniawan MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya terlebih dahulu dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Heni. Dipersilakan Ibu Heni. Ya, baik. Mari kita satukan hati di dalam doa ya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk malam hari indah ini waktu Indonesia. Kami berkumpul bersama-sama di Zoom Sema Adonai ya Bapa. Kami mau belajar pelajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh dosen kami, Pak Pendeta Dedi Kurniawan. Bapak, kami tahu pelajaran mengenai konseling ini sangat penting bagi kami sebagai orang tua ataupun dalam kehidupan pribadi kami ya Bapak, untuk bisa kami menjaga hidup kami benar di hadapan Engkau. Pakai hamba-Mu ini, berkati hamba-Mu ini Bapak yang akan menyampaikan pemaparan pengajaran ini. Biarlah Bapak Engkau memberikan hikmat-Mu terus Tuhan kepada Pak Pendeta Dedi Kurniawan. Bapak Surgawi, berkati Bu Aling sebagai moderator, berkati semua tim kami, Pak Franz dan Pak Agus Tuhan yang sedang menjadi operator kami. Biarlah listrik dan wifi kami juga Bapak atas pertolongan-Mu sehingga acara ini dapat disiarkan kepada banyak orang dan banyak orang yang menonton Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami panjatkan ini doa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baik, terima kasih Ibu Heni untuk doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran firman Tuhan, maka saya akan terlebih dahulu menampilkan profil dari narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Dedi Kurniawan. Salam semua, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Pendeta Dedi Kurniawan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau sudah menikah dengan istri bernama Junita S. Sos dan memiliki 2 orang anak, yaitu Christopher Hosea Eugene, 25 tahun, dan Aiko Rodita Eugenia, 18 tahun. Pendidikan: S1 Fakultas Ekonomi Manajemen UPIDA pada tahun 1996, S2 Magister of Art STT Battle the Way pada tahun 2013, S2 Magister Teologi STT Battle the Way pada tahun 2015, S2 Magister Pendidikan pada tahun 2017 di Institut Kristen Borneo Balikpapan, S3 Teologia pada tahun 2018, Institut Kristen Borneo Balikpapan, Bethel Biblical Counseling Academy pada tahun 2022. Pelayan:
Ketua Cahaya Kasih Ministry Wakil Gembala GPI Persatuan BSD pada tahun 2020. Mentor Gembala-Gembala Cabang pada tahun 2021 hingga sekarang. Gembala Jemaat GPI Ekousia Agape Karawaci Benton Johnson UPH Karawaci. Pekerjaan: beliau bekerja sebagai dosen tetap di Institut Kristen Borneo, Balikpapan. Beliau juga menjadi dosen tamu di STT Tabha Batam dan juga dosen tamu di STT Labs Bekasi, serta menjadi pengajar di Cahaya Kasih Ministry. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah tentang profil dari narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Dedi Kurniawan. Baik, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, saya terlebih dahulu akan menyapa narasumber kami ya. Shalom, selamat malam Pak Dedi. Ya, shalom Bu Aring, selamat malam Bu Heni, dan semua Bapak Ibu semua yang ada di dalam Zoom, maupun yang menyaksikan lewat live YouTube malam hari ini. Ya, bagaimana Pak kabarnya? Semoga selalu sehat ya Pak. Ya, badannya dan sehat rohania. Amin, amin. Haleluya. Baik Pak, Ya. Silakan waktu dan tempat untuk Pak Dedi. Ya, baik, terima kasih. Kita akan masuk Bapak Ibu Saudara ke dalam pembahasan kita malam hari ini, masih di dalam serial daripada Pastoral Counseling. Nah, hari ini judulnya adalah yaitu tentang seperti apa yang sudah ada di dalam itu ya Bapak Ibu ya. Tema pemberitahuan bahwa hari ini kita akan bahas tentang fantasi ya. Bukan dunia fantasi Bapak Ibu Saudara, tapi yang kita bahas hari ini adalah yaitu tentang sebentar. Ya, kita akan bahas ini. Fantasi seks dan perilaku negatifnya Saudaraku ya. Fantasi seks dan efek perilaku negatif. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sangat menarik ketika kita membahas tentang hal ini. Karena ketika kita bicara soal fantasi, nah kita mungkin bertanya, fantasi itu apa sih sebenarnya? Nah, apakah fantasi itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang negatif? Ya, tentunya Bapak Ibu di dalam dunia ini selalu ada dua sisi. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, fantasi itu adalah dorongan, keinginan, impian, atau sesuatu yang berkaitan dengan apa yang diidam-idamkan begitu, apa yang dipikirkan, tetapi itu menjadi satu yang diharapkan terjadi begitu. Nah, itu adalah berbicara tentang fantasi. Jadi fantasi itu sama dengan hayalan ya, apa yang kita pikirkan begitu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang fantasi yang berkaitan dengan perilaku negatif berkaitan dengan hal-hal yang bersifat seksual. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pembahasan yang pertama, yaitu adalah definisi tentang penyimpangan seksual, Bapak Ibu Saudara. Nah, definisi penyimpangan seksual atau sexual deviation sering disebut juga dengan abnormalitas seksual atau sexual abnormality ya. Jadi adalah satu ketidakwajaran di dalam hal seksual atau disebut juga dengan istilah sexual perversion. Dan kejahatan seksual juga disebut dengan sexual harassment ya. Nah, ini berkaitan nih Bapak Ibu semua, 4 hal ini. Nah, kemudian kalau kita melihat dari apa yang disampaikan daripada definisi ini, maka di kalangan masyarakat dikatakan perilaku penyimpangan seksual ya merupakan tingkah laku seksual yang tidak dapat diterima dan tidak sesuai dengan tata cara serta norma-norma agama. Dikatakan oleh karena itu tidak sedikit orang yang menderita kelainan seksual akan mengucilkan diri atau merasa malu dan akan menyembunyikan keadaan dirinya. Nah, jadi ini adalah satu keadaan di sekitar kita atau berkaitan di dalam kehidupan bermasyarakat, di mana orang yang punya perilaku atau penyimpangan seksual, biasanya mereka adalah orang yang sebenarnya secara batin itu tersiksa ya Bapak Ibu ya. Secara batin itu tertekan begitu. Namun, ya, efek daripada penyimpangan perilakunya itu disembunyikan. Ya, itu disembunyikan artinya ditutup rapat-rapat ya, berusaha untuk setidaknya tidak diketahui orang lain gitu. Kenapa? Karena efeknya tentu saja buat si pelaku atau orang yang menderita penyimpangan seksual ini tentu juga merasakan ya efek bukan daripada itu tadi
malu akan keadaan dirinya begitu. Nah, jadi ini adalah satu hal yang memang terjadi di dalam kehidupan kita bermasyarakat begitu. Nah, kalau kita berbicara tentang penyimpangan seks dalam PL, Bapak Ibu Saudara, maka kita temukan bahwa di dalam PL ada istilah yang disebut dengan rancap ya, atau onani. Nah, ini kita bisa lihat di dalam Kejadian 38 ayat 6 sampai 11 ya. Jadi kisahnya jadi tentang yang bernama Onan, seorang pria yang bernama Onan ya. Dan dari kata onan inilah muncul istilah disebut dengan onani, saudara. Nah, dikatakan bahwa penyimpangan seks yang juga terjadi dalam perjanjian lama adalah onani atau rancap ya. Narasi yang memperlihatkan hal ini adalah cerita tentang Onan dan Tamar dalam Kejadian pasal 38 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 yang merupakan karya penulis Yahwis ya. Nah, Onan melakukan hal yang keji di mata Tuhan. Saudara perhatikan, Onan melakukan hal yang keji di mata Tuhan. Hal yang keji di mata Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang membunuh sesama manusia, bukan. Hal yang keji itu bukan berarti kita memberhalakan dewa-dewa, bukan. Hal yang keji bukan berarti kita murtad, bukan cuma itu. Tetapi hal yang keji di mata Tuhan adalah siapapun termasuk orang yang beriman kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus di dalam imannya, ketika dia melakukan sebuah bentuk penyimpangan seks ya, maka bisa dikatakan dia sudah melakukan apa yang keji di mata Tuhan. Jadi adalah sesuatu kekejian bagi Tuhan ya, satu kejahatan yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Nah, dengan membiarkan maninya terbuang. Jadi pada waktu itu dia tidak mau menghampiri Tamar ya. Kisahnya adalah dia harus mengawini Tamar ya, karena suami dari Tamar meninggal. Kemudian Onan tidak mau, dan kemudian Onan tidak melakukan hubungan seksual yang normal, tetapi dia melakukan hal yang disebut dengan ini tadi, rancap atau onani. Dan akhirnya dia membiarkan maninya sampai terbuang di luar, begitu ya. Nah, Onan tidak ingin memberi keturunan kepada Tamar yang merupakan mantan istri kakaknya. Jadi perlu diingat bahwa istilah onani tidak ada kaitannya dengan Onan sebenarnya, tetapi namanya itu diambil dari Onan karena dia adalah orang yang melakukan itu, saudaraku ya. Nah, ini asal muasalnya. Jadi kita tahu bahwa Kejadian 38 ayat 6-11 ini itu adalah satu perbuatan yang tertulis di Alkitab yang merupakan sesuatu yang betul-betul Tuhan peringatkan sebenarnya juga bagi generasi kita hari-hari ini, bahwa ketika orang ya melakukan pelanggaran perintah Tuhan dan kemudian melakukan sesuatu yang betul-betul di mata Tuhan adalah satu hal yang menjijikkan, maka ini merupakan satu bentuk dosa yang harus ditanggung resikonya oleh si orang tersebut begitu. Kemudian yang B, pesundaran atau sumburit ya dalam Ulangan 23 17 sampai 18. Saudara, sebenarnya ketika kita membahas tentang perilaku penyimpangan seksual itu di Alkitab itu sebenarnya sudah ada dan banyak gitu ya. Jadi kalau kita melihat keadaan sekarang ini adalah daripada pengembangan dari apa yang ada di dalam Alkitab, bahwa zaman dulu juga ada, sudah ada hal-hal yang demikian. Nah, dikatakan bahwa kata kades dalam Ulangan pasal 23 ayat 17 dan 18 diterjemahkan sebagai pelacuran kudus atau pelacuran kultus ya. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelacuran sudah dikenal dalam zaman PL, merupakan hal yang biasa dan ibadah agama Kanaan Timur Tengah. Nah, saudara lihat di kata kudusnya ini bukan berarti di dalam kitab Ulangan yang namanya prostitusi atau pelacuran itu dibenarkan ya, bukan ya. Bapak Ibu jangan salah tafsir begini ya, bukan. Nah, hal itu merupakan kekejian bagi Allah. Karena itulah Ulangan 23 17 18 secara khusus membahas tentang hukum prostitusi. Nah, jadi Alkitab sudah kasih tahu, buat orang mengatakan bahwa ini adalah sesuatu hal yang nggak salah, ya, satu hal pelacuran yang dikultus, ya, menjadi satu budaya begitu ya. Tetapi buat Tuhan tetap tidak ada istilah itu, ya, tetap yang namanya pelacuran, ya, yang namanya perzinahan dan seterusnya dan satu paket-paketnya yang model-model kayak begitu, itu adalah kejahatan dan itu dosa besar di hadapan Tuhan. Jadi nggak ada toleransi tentang hal ini. Nah, makanya di dalam Ulangan 23 20 ayat 17 dan 18 secara khusus membahas tentang hukum prostitusi dalam perlakuan-perlakuan yang dilakukan seseorang terhadap hal-hal demikian. Nah, dengan adanya larangan untuk melakukan hal tersebut, umat diingatkan untuk tidak masuk dalam dosa seks tersebut yang merupakan kekejian bagi Allah. Di samping itu disinggung juga tentang semburit. Ya, istilah semburit merupakan istilah Ibrani bagi dosa-dosa seperti dosa orang Sodom. Artinya homoseksual ya Bapak Ibu ya. Melakukan hubungan seksual tetapi dengan cara yang menyimpang,
bukan dengan cara yang baik gitu. Merupakan istilah Ibrani bagi dosa-dosa seperti dosa orang Sodom. Tidak ada keterangan yang begitu rinci mengenai hal ini, tetapi dari keterangan Ulangan pasal 23:17 mereka juga adalah pelacur bakti istilahnya, saudaraku ya. Itu ya. Jadi bukan berarti di dalam Alkitab ini ada pola pembiaran terhadap hal ini. Tetap bagaimanapun juga Alkitab tetap menentang dan tetap mengatakan bahwa hal ini adalah sesuatu hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan dan melanggar kepada kekudusan. Nah, sekarang saudara kita bisa melihat sedikit perbedaan antara isi otak pria dan otak wanita nih. Kalau kita melihat Bapak Ibu, sebenarnya otak laki-laki itu setidaknya lebih kecil daripada otak perempuan. Namun kalau kita bisa melihat isi daripada otak perempuan dan otak laki-laki itu berbeda, ya. Saudara lihat yang dipikirkan di dalam otak perempuan, saudara itu banyak sekali. Ada keinginan-keinginan, ya, begitu banyak, ya, memikirkan tentang rumah, ya, tentang macam-macam begitu ya, tentang keluarga. Tetapi kalau kita lihat otak daripada laki-laki, saudara lihat volume atau bagian yang cukup besar itu adalah berkaitan dengan apa? Yang pertama berkaitan dengan seks. Yang kedua adalah sport, kemudian TV remote atau control centernya, kemudian RAM eksekusis ya, saudara di sana. Nah, kalau saudara melihat hal ini, kita bahas dari hal yang sangat menonjol daripada otak laki-laki. Ya, otak laki-laki kalau kita bisa melihat ini, bagian terbesarnya adalah berkaitan dengan masalah seks di dalamnya, saudara. Makanya beda dengan perempuan. Ya, perempuan seksnya itu adalah bagian daripada yang terkandung di dalam emosi sebenarnya. Tapi itu persentasenya kecil. Tapi kalau laki-laki itu besar sekali. Nah, dari hal ini kita bisa membandingkan kalau laki-laki ya selalu di dalam otaknya adalah berkaitan sesuatu dengan lawan jenis, sesuatu yang berkaitan dengan fantasi seks, sesuatu yang berkaitan dengan ya itu tadi bagian-bagian daripada lawan jenis, tubuh daripada lawan jenis. Nah, kalau perempuan makanya beda ya. Kalau saudara lihat dia berbicara ya, berbicaranya lebih daripada pembicaraan laki-laki 7.000, perempuan 20.000 satu hari, 20.000 kata sehari begitu. Lebih banyak. Dan perempuan lebih yang lainnya adalah dalam otaknya ketika dia berbicara tentang orang lain. Dia membahas tentang gosip. Nah, itu pasti kebanyakan pelakunya adalah perempuan. Jadi kalau perempuan lebih kepada pelaku gosip, ya walaupun mungkin tidak semua, tetapi ada bagian di bagian otaknya mengatakan hal demikian. Nah, sementara laki-laki adalah memikirkan tentang hal yang bersifat seks. Nah, ini beda ya Bapak Ibu ya. Makanya inilah uniknya, Tuhan menciptakan sama-sama. Kita diciptakan dari sumber yang sama, tetapi kita diciptakan berbeda. Makanya kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa perempuan itu sebagai penolong, itu betul. Kenapa? Karena ini tadi, ya. Karena kita lihat dari isi otaknya saja, kita sudah lihat itu berbeda, ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, saya mungkin tidak akan jelaskan terlalu banyak tentang hal ini, karena ini ada pembelajarannya sendiri. Cuman ini untuk kita sebagai pembuka aja, pengantar atau pengenalan tentang apa sih perbedaan yang ada di dalam otak laki-laki dan perempuan, dan kenapa sih fantasi seks itu bisa muncul, dan lebih banyak kepada siapa sih sebenarnya fantasi seks itu muncul begitu. Nah, jadi kalau kita melihat hari ini, saya tidak sedang menghakimi laki-laki, saya sedang tidak mengatakan bahwa otak laki-laki itu otak yang keras, tidak. Tetapi kalau kita melihat dari sisi apa yang ada di dalam otak laki-laki, ini adalah berkaitan dengan masalah seks ya. Oke, Bapak Ibu, kita sedikit saja membukanya, penjelasan tentang isi otak daripada seorang laki-laki. Dikatakan isi otak laki-laki tentang seks ya. Nah, hasil penelitian mengatakan bahwa otak pria menunjukkan betapa besarnya faktor ini. Ya. Survei yang dilakukan Kinsey Institute atau sebuah institusi di Universitas India, Amerika Serikat, menyimpulkan bahwa 37% pria di dunia ini memikirkan seks setiap 30 menit, saudara. Ya, jadi ketika dia satu tempat, dia melihat misalkan wanita cantik, pasti dia melirik. Dia melihat tuh, dia melirik. Nah, dia tidak hanya melirik sebenarnya. Dia tidak hanya melihat saja. Tetapi dia melihat kepada satu bagian-bagian tertentu, dan secara tidak langsung sebenarnya itu memunculkan imajinasi, memunculkan fantasi sebenarnya. Jadi ketika dia melihat kecantikan dari seorang perempuan misalkan seperti itu, nah terbayang dalam hal begitu banyak hal ya, misalkan ya itu tadi ya, fantasi-fantasi yang bisa saya katakan mungkin fantasi yang liar begitu, memikirkan apa yang dilihat dari seorang perempuan begitu. Jadi fantasi bisa muncul itu karena apa, saudara? Karena sebenarnya faktornya banyak.
Tetapi efek yang sering muncul itu karena sering melihat, ketemu begitu. Ke mall misalkan, ketika melihat di mall ada lawan jenis yang berpakaian ya agak ketat, kemudian agak terbuka begitu, maka ketika dia melihat ada reaksi, ada respon di otaknya. Nah, responnya apa? Nah, dengan apa yang dilihat, respon di otak, kemudian muncul sesuatu begitu. Nah, makanya segini saudaraku ya, kenapa sih orang bisa melakukan sebuah tindakan, orang bisa melakukan sesuatu, karena dimulai dari mata sebenarnya. Dimulai dari ketika dia melihat. Alkitab berkata bahwa mata kita harus terang. Kalau mata kita terang, maka hati kita terang. Nah, kenapa orang bisa melakukan fantasi seksual? Misalkan gini, orang melihat sesuatu, misalkan melihat wanita begitu ya. Kemudian ketika dia melihat, mulai dia memikirkan, dia membayangkan begitu ya. Kemudian terus dia menghayal tentang si sosok perempuan itu begitu ya. Kemudian dia punya hayalan-hayalan yang bisa dikatakan dia itu tadi ya. Hayalan-hayalan yang tidak benar begitu. Nah, waktu dia memikirkan itu terus gitu ya, lama-lama mungkin muncul keinginan di dalam dirinya. Nah, kemungkinan keinginannya bukan hanya kepada si perempuan itu. Kalau mungkin perempuan itu adalah perempuan yang sering dia kenal, misalkan di satu lingkungan, misalkan begitu ya, dia mungkin berusaha untuk mengajak untuk mendekati begitu. Tetapi kalau misalkan hanya sekilas ketemu begitu, kemudian dia melihat ada sosok perempuan yang seperti itu, kemudian ada keinginan untuk lebih gitu, maka itu tadi muncullah dalam sebuah bentuk tindakan. Nah, bentuk tindakannya apa? Nah, itu tadi orang bisa lari kepada prostitusi, orang bisa lari kepada hal-hal yang tidak baik yang lainnya, misalkan begitu, tindakan pelecehan seksual, misalkan kemudian bukan hanya pelecehan seksual, tetapi juga mungkin tindakan-tindakan yang tidak baik lainnya, begitu ya. Nah, itu bisa muncul. Kenapa? Karena dimulainya ketika dari mata dilihat, ya, begitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada lagi ya, survei mengatakan yang dimuat di majalah Glamour mengatakan bahwa pria memikirkan seks setiap 7 detik katanya. Jadi ini sangat berbahaya nih Bapak Ibu, setiap 7 detik dia memikirkan tentang seks. Jadi kalau menurut hitungan di sini dikatakan bahwa jika diasumsikan bahwa pria memiliki waktu 16 jam dari 24 jam, saudara, terjaga dalam sehari, artinya 16 jam di aktivitas, dan memikirkan seks setiap 7 detik, berarti yang memikirkan tentang seks banyak 57.000 kali sehari, saudara. Saudara, aduh, saya nggak bisa bayangkan ya, mengerikan sekali ya kalau sampai setiap 7 detik dia berpikir tentang hal yang demikian, wah ini bahaya banget gitu ya, udah sangat memprihatinkan begitu. Nah, jumlah ini kurang lebih sebanyak jumlah seorang manusia bernafas kala ia terjaga. Jadi lebih banyak jumlahnya tentang hal itu. Nah, ini tentu perlu diteliti ulang lagi ya Bapak Ibu Saudara ya. Bisa saja mungkin ada beberapa orang dari penelitian ini yang kebetulan kemungkinan sama, mungkin seperti itu, tetapi juga mungkin bisa juga tidak. Jadi ini kan penelitian begitu ya. Tapi oke lah Bapak Ibu, kita lihat dari antara dua-duanya ini, jadi sepertinya penjelasan ini menguatkan betul bahwa di dalam otak laki-laki yang dipikirkan satu hari adalah tanpa melewati berpikir tentang lawan jenis, tanpa memikirkan tentang keinginan seks atau pikiran hal-hal yang bersifat seks kepada lawan jenis begitu ya. Jadi kalau saudara lihat di gambar sebenarnya seringkali walaupun sudah ada istrinya tetap kadang-kadang suka lirik perempuan yang lain yang suka lewat begitu ya saudara ya. Bahkan ya hamba Tuhan pun kadang-kadang kalau ada perempuan lewat cantik juga saudara lirik juga begitu ya. Nah ini kita nggak perlu munafik lah, kita nggak perlu merasa bahwa oh kita nggak begitu, kita mah udah super, udah tebal terhadap demikian. Nggak juga ya saudara ya. Jadi jangan sampai membohongi diri sendiri gitu. Tetapi hal ini harus kita cegah ya, jangan sampai membiarkan diri kita punya fantasi-fantasi liar yang tidak kudus begitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian fantasi seksual. Nah, fantasi merupakan aktivitas kognitif. Kognitif itu adalah pola pikir ya, sesuatu yang dipikirkan. Yang ditandai dengan upaya menghadirkan suatu pengalaman semu ke dalam pemikiran. Nah, kemampuan ini menurut Piaget atau di dalam bukunya, atau Papalia dalam bukunya tahun 2024, didasari oleh kemampuan representasi mental atau mental representation. Oleh karena itu, fantasi erat kaitannya dengan kemampuan seseorang berhayal dan mengembangkan hayalan. Begitu. Jadi banyak orang yang sebelum tidur misalkan ya, dia menutup mata sambil dia membayangkan sesuatu gitu. Udah bayangannya bayangan yang ya kalau bisa
ada dalam keinginannya dia itu tidak bisa diwujudkan, tetapi di dalam hayalan bisa terwujudkan begitu. Jadi ada bayangan-bayangan, keinginan-keinginan di dalam dirinya dia yang dia ungkapkan di dalam itu tadi, di dalam otaknya dengan dia menghayal ya seseorang misalkan seperti itu. Nah, kemudian dikatakan tak seorang pun dapat mencegah atau menghalangi orang lain untuk melakukan kegiatan berfantasi. Memang tidak bisa, saudaraku ya, karena semua orang punya dan bisa untuk melakukan hayalan atau memiliki hayalan. Tidak hanya berkaitan dengan fantasi seksual, punya hayalan dengan berbagai macam hayalan masing-masing begitu ya. Karena ada dorongan dari pola pikir dan juga keinginan di dalam hati gitu. Biasanya karena itu tidak terwujud, kemudian itu jadikan sebagai sebuah penghayalan begitu. Ada orang menghayal menjadi kaya misalkan begitu kan. Oh, dia menghayal dia punya rumah besar, kemudian dia punya pegawai banyak, kemudian rumahnya kamarnya banyak, rumahnya luas, wah macam-macam lah daya hayalannya. Nah, dari hayalan punya rumah besar, punya ini, punya itu disebut dengan hayalan yang berkembang begitu saudara ya. Nah, demikian juga ketika seseorang menghayalkan tentang sosok figur seorang perempuan begitu. Nah, dia punya hayalan ketika dia melihat dari kecantikannya, kemudian terbayang lagi hayalannya, hayalan berikutnya, hayalan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya seperti itu. Nah, tak seorang pun dapat mencegah atau menghalangi, betul, tadi untuk melakukan kegiatan berfantasi, tapi setiap orang berhak untuk berfantasi. Memang nggak ada undang-undang yang begitu. Dilarang orang berfantasi. Emang ada yang tahu dia sedang berfantasi kan? Nggak, begitu kan? Nggak ada yang tahu. Jadi memang nggak bisa. Kalau orang berfantasi itu dilarang, ya hebat banget begitu bisa tahu ya orang itu sedang berfantasi begitu. Dan itu akhirnya dikatakan ya itu memang hak daripada setiap individu atau pribadi untuk memiliki daya fantasi begitu atau memiliki berbagai macam fantasi begitu. Termasuk fantasi berhubungan dengan aktivitas seksual. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya garis bawahi yang ingin saya sampaikan adalah kasus di dalam sebuah rumah tangga perceraian adalah ketika seorang pria ketika dia melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, dengan istrinya begitu ya, seringkali adalah mohon maaf saudara ya, ada keterbukaan di antara mereka berkata bahwa sebenarnya saya sedang tidak menikmati hubungan seksual dengan istrinya, tetapi yang dia pikirkan adalah wanita lain begitu. Aktivitas seksualnya berjalan, tetapi yang dipikirkan di otaknya adalah dia membayangkan wanita-wanita lain. Nah, ini sangat berbahaya banget begitu ya. Satu hal yang menurut saya, aduh, ya tidak sangat diharapkan begitu. Jadi dia menikmati itu, tetapi dia itu kan bukan istrinya, tetapi perempuan-perempuan yang lain. Nah, ini sangat dosa besar nih Bapak Ibu ya. Kita berkata bahwa pikiran-pikiran, perkataan-perkataan yang kotor itu harus dibuang, jangan dipelihara. Nah, kemudian kita bisa melihat apa yang kemudian dijelaskan di dalam slide ini, yang lainnya. Nah, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan fantasi seksual atau sexual fantasy ialah aktivitas yang disengaja maupun tidak sengaja dari seseorang untuk menghadirkan suatu khayalan yang berhubungan erat dengan kegiatan seksual ya. Yang tidak sengaja itu karena misalkan dia tidak berpikir tentang hal itu, tetapi karena ada satu momen misalkan melihat lawan jenis begitu kemudian muncul. Tetapi ada juga orang yang memang pernah melihat kemudian muncul ya keinginan hasrat itu untuk berfantasi karena melihat sosok figur mungkin film yang dia idolakan, pemain peran wanitanya misalkan sinetron dan seterusnya begitu, yang tiba-tiba akhirnya memunculkan daya fantasi yang dia bangun sendiri, dia kembangkan sendiri begitu. Jadi ada dua bentuk nih yang muncul secara tiba-tiba, tetapi yang memang yang sudah ada dan dia jadikan itu sebagai bahan fantasinya dia begitu. Ya, yang memang karena dia itu tadi mungkin karena mengidolakan, karena suka begitu ya. Nah, itu bisa muncul di dalam sesuatu kebiasaan yang dia hayalkan begitu. Nah, seseorang yang sudah memiliki kematangan fisiologis pada dasarnya sudah dapat melakukan fantasi seksual. Fantasi seksual dapat timbul setiap saat tanpa disengaja maupun disengaja. Jadi bisa Bapak Ibu ya, seperti itu tadi, dua faktor tadi. Namun fantasi seksual dapat timbul karena dorongan gairah seksual yang ada pada diri seseorang. Nah, fantasi seksual dapat dilanjutkan dengan perilaku seksual. Lihat ya, dari fantasi muncul kepada perilaku. Perilaku itu berarti sesuatu yang kelihatan, berarti dalam bentuk tindakan begitu. Nah, seperti melakukan ciuman misalkan, pelukan, bahkan hubungan seksual dengan pacar atau pasangan cintanya, saudaraku. Nah, ini bisa terjadi seperti itu ya. Tetapi juga tadi yang saya sampaikan, walaupun dengan pasangannya begitu, tetapi dia juga pada akhirnya sebenarnya tidak menikmati dengan pasangannya, tapi dia memikirkan manusia lain yang ada di luar begitu. Nah, kemudian kreativitas fantasi seksual.
Dikatakan berfantasi merupakan upaya untuk menciptakan gambaran-gambaran maya dalam pemikiran seseorang atau bayangan-bayangan begitu ya. Kemampuan berfantasi dimungkinkan karena proses kerja otak sebelah kanan, berarti otak yang bagian kanan nih, dominan, untuk menciptakan suatu situasi yang berhubungan dengan perilaku seksual. Proses kreativitas akan terjadi dalam fantasi seksual. Seorang individu akan menghadirkan objek fantasi ke dalam pikiran, seolah-olah fantasi tersebut terjadi secara nyata. Contohnya, saudaraku, ada orang berfantasi dengan melihat gambar dan foto si lawan jenis, misalkan begitu. Kemudian sambil menatap, dia memikirkan begitu ya, semua dia pandang daripada apa yang di foto itu. Misalkan rambut, misalkan mata, kemudian bibir, kemudian hidung, dan sebagainya tuh. Dia pikirkan, dia fantasikan, saudaraku. Ya, ketika dia fantasikan itu sama seperti orang nge-fly sebenarnya ketika narkoba ya. Karena makan berhalusinasi itu dia, berfantasi itu. Sama sebenarnya. Orang yang dipengaruhi oleh fantasi seksual yang menyimpang, itu dia juga enjoy menikmatinya. Dia juga sama gitu. Dia menikmati hayalan-hayalan yang enak, yang indah di dalam pikirannya dia begitu. Nah, itu ya saudaraku. Nah, kemudian dikatakan adapun isi fantasi seksual antara lain adalah progres kegiatan hubungan seksual, organ-organ seksual misalkan. Kemudian objek-objek yang dimanfaatkan untuk kepentingan alat kelamin misalkan begitu. Apa saja ya, pakaian dalam misalkan dan seterusnya tuh. Kemudian juga film-film porno saudaraku ya. Dan juga cerita-cerita porno. Jadi ada orang-orang tertentu memang berdasarkan pengalaman saya nih Bapak Ibu ya, ketika mereka cerita di dalam meja konseling, mereka suka mengatakan bahwa kalau orang sudah berbicara tentang cita-cita yang porno, langsung tuh pikiran saya tuh Pak nggak bisa fokus, pikiran saya lari kemana-mana. Saya mulai memikirkan si A, si B, si C, sampai begitunya saudara. Sampai begitu liarnya dan mudahnya terpancing sehingga menimbulkan fantasi seperti itu begitu. Nah, ini harus dilepaskan tentunya, dan ini harus diubah. Nggak boleh membiarkan dirinya ada di dalam kebiasaan-kebiasaan yang negatif seperti itu. Nah, fantasi seksual akan merangsang organ seksual dan bahkan kemungkinan mempengaruhi perilaku seksual. Itu sudah pasti sebenarnya ya. Misalnya pada kasus pemerkosaan, seringkali hal ini diawali dengan fantasi seksual yang langsung merangsang gairah seksual pada diri seseorang. Tadi kan saya bilang di awal, tadi ya, di dalam masih pembukaan di slide yang kedua, bahwa kenapa bisa terjadi apa yang dilihat timbul di dalam hati keinginan, kemudian berbuah dalam bentuk tindakan. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah itu tadi, perilaku yang menyimpang. Perilaku penyimpangnya apa? Kalau nggak pelecehan seksual, perkosaan, sampai kepada orang terjebak kepada prostitusi. Nah, ini makanya yang terjadi. Nah, inilah Alkitab bilang, jaga hati, jaga mata, dan jaga hati. Gitu. Alkitab kan bilang ya, jaga hati, kemudian juga jaga mata kita. Nah, karena ini saudara, kalau nggak jaga, makanya apapun bisa terjadi penyimpangan. Ya, kalau kita nggak jaga mata, jaga hati, maka itu bisa menghasilkan suatu tindakan-tindakan yang merugikan. Bukan hanya untuk masalah seks, dan masalah hal-hal yang lain juga begitu kalau kita nggak bisa jaganya dengan baik. Nah, Bapak Ibu, seringkali kalau fantasi seksual oleh seorang perempuan bisa saja ketika dia melihat aktor tertentu ya dengan tubuh yang atletis misalkan ya, dengan penampilan yang trendy begitu ya, itu bisa memunculkan fantasi-fantasi seksual, itu juga bisa begitu ya. Tapi memang kalau kita melihat kebanyakan fantasi seksual yang begitu banyak itu memang lebih dimiliki rata-rata oleh laki-laki. Namun bukan berarti perempuan tidak memiliki fantasi seksual. Perempuan punya memiliki fantasi seksual. Nah, kesalahan membangkitkan fantasi seksual. Yang pertama adalah ketika orang menonton film porno, saudara. Nah, film porno ini menempati peringkat paling utama adalah orang punya fantasi seksual. Nah, Alkitab berkata bahwa kita harus menghindari bentuk-bentuk penyimpangan di dalam hubungan seks ya. Kalau kita melihat dari penelitian mengatakan bahwa di dalam otak orang yang terpapar pengaruh film porno, saudaraku, dia punya daya fantasinya itu sangat banyak. Kenapa? Dari apa yang dia lihat, saudaraku ya, dalam film porno itu kan banyak hal ya, banyak hal sekali, yang banyak hal yang ada di sana begitu. Nah, kita bisa melihat penggunaan alat-alat seks, bantu seks dan seterusnya, kemudian juga seks yang bersifat sadis. Karena kita melihat sebenarnya kalau misalkan kita lihat daripada perkembangan industri dunia film pornografi, saudaraku, itu kan punya segmen masing-masing. Nah, segmennya itu ada yang misalkan film porno yang dibalut dengan cerita rumah tangga,
ada yang film porno dibangun berdasarkan orang punya penyimpangan-penyimpangan perilaku, misalkan film porno yang berkaitan dengan seks maniak begitu ya, kemudian seks atau masokis ya begitu ya, yang sangat kalau kita lihat secara orang normal itu nggak layak begitu. Tetapi buat mereka justru itu yang sangat menggairahkan begitu. Nah kemudian ada lagi bentuk-bentuk film porno yang misalkan yang penyimpangan-penyimpangan ya, perempuan dengan perempuan atau lesbian, kemudian juga gay itu bisa terjadi di sana. Nah seringkali akhirnya ini menimbulkan fantasi-fantasi, rasa ingin tahu, rasa ingin untuk mencoba, saudaraku. Sehingga itu tadi. Nah kalau kita lihat tingkat perkosaan semakin banyak, kemudian free sex semakin banyak, kemudian orang tidak menikah, hidup kumpul kebo juga semakin banyak, dan jangan lupa banyak juga perceraian-perceraian terjadi di rumah tangga. Kenapa Pak bisa seperti itu, perceraian-perceraian terjadi di rumah tangga? Bapak Ibu ketika kembali lagi ke meja konseling, ketika di meja konseling beberapa perempuan atau istri-istri mengatakan saya nggak sanggup Pak untuk diperlakukan seperti itu. Jadi di apa yang ditonton oleh si suami itu diperlakukan kepada istrinya, dan istrinya diminta untuk memerankan seperti apa terjadi di dalam film porno tadi. Jadi sangat tidak nyaman begitu. Jadi, nah akhirnya apa yang terjadi? Terasa tersiksa begitu ya si istri. Nah sampai sekian lama begitu menghadapi penderitaan seperti itu, akhirnya ya memilih jalan yang memang tidak ada jalan lain, yang akhirnya dia minta untuk berpisah begitu. Karena tidak tahan diperlakukan seperti itu begitu ya. Jadi kesannya memperlakukan tidak menghormati sebagai istrinya, tapi memperlakukannya seperti seorang, mohon maaf, zaman dulu disebut dengan seperti budak seks gitu ya. Pada zaman penjajahan Jepang kita tahu begitu banyak kan mereka punya apa namanya budak-budak untuk seksual mereka ya, untuk melakukan itu tadi. Ketika keinginan seksual itu muncul dari saudara-saudara Jepang, maka mereka mengumpulkan kalau dulu di Indonesia disebut dengan jibun ianfu ya, memilih perempuan-perempuan untuk dijadikan budak seks seperti itu. Nah kemudian juga faktor yang kedua, karena sering melihat gambar-gambar porno dengan wanita-wanita yang berbeda, yang dari luar negeri, yang lokal dan seterusnya seperti itu memunculkan fantasi-fantasi yang akhirnya semakin hari semakin banyak dan liar. Dan orang yang punya fantasi liar, Bapak Ibu, yang fantasinya berkaitan dengan seks, dengan hal-hal yang kotor, selalu memandang perempuan selalu rendah, Bapak Ibu. Selalu memandang perempuan itu selalu yang dibayangkan ada tentang seksnya begitu. Pupuk tubuhnya, mohon maaf nih ya Bapak Ibu ya. Kemudian seksi tubuhnya seperti bagian-bagian up tertentu begitu ya. Selalu yang dipikirkan tentang hal itu. Nah, makanya orang yang laki-laki ketika dia sudah dikuasai oleh fantasi seksual yang liar, makanya itu tadi selalu dekat dengan perempuan, bicara dengan perempuan, otaknya sudah larinya pasti ke arahnya yang seks. Ini bukan penghakiman, tapi ini berdasarkan sebuah penelitian dan sebuah pengakuan dari mereka-mereka yang dulunya seperti itu, saudara. Ya karena mereka terikat dengan hal-hal yang disebutkan poin 1, poin 2 begitu. Ya. Nah yang ketiga adalah kesalahan di dalam membangkitkan fantasi seksual adalah ketika pengalaman pribadi terlibat di dalam free sex. Jadi ketika orang misalkan dari masa mudanya terlibat free sex, saudaraku, dia banyak ganti-ganti pasangan, banyak ganti-ganti wanita dengan berbagai ras, suku, bangsa, dan seterusnya seperti itu, maka itu adalah bagian benih awal dia, saudaraku ya. Itu ya seperti orang menanam pohon begitu ya. Benihnya sudah ada, kemudian dia berkembang, akhirnya cabangnya menjadi banyak, dan cabang-cabang itulah akhirnya bentuk dalam fantasi-fantasi. Nah, itu akhirnya fantasi-fantasi itu yang mengikat dia, yang akhirnya membuat dia ya seperti tadi dikatakan ya, liar perilakunya. Nah, kemudian yang keempat disebut dengan role play. Nah, untuk beberapa pria, fantasi seksual seringkali ingin mereka mencicipi adalah bermain role play. Dikatakan ya. Mereka ingin bermainkan role play. Nah, ketika role play atau dikatakan bahwa mengambil peran dan cerita tertentu ketika bercinta. Misalnya sebagai bos dan karyawan. Nah, saudara lihat sebagai salah satu contohnya ini role play ya. Kemudian suster dan dokter atau peran-peran lainnya sesuai dengan kesepakatan. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, ketika di dalam suami istri misalkan, hubungan suami istri yang benar, ketika salah satu, misalkan pasangan, ya katakan suaminya, dia punya fantasi seksual yang liar dan itu tidak dilepaskan ya, masih mengikat dia, maka dia bisa memunculkan hal-hal yang lain yang seperti ini begitu. Ya, ketika dia mau ingin membangkitkan hasrat seksualnya dia harus melakukan ya ini tadi begitu. Sehingga itu bisa terbangkitkan ya. Itu gairah seksualnya. Kalau tidak, ya itu tidak akan bisa muncul begitu. Kemudian yang kelima adalah submissive.
Ya, bila banyak yang mengira pria hanya ingin mendominasi ranjang, maka ada juga beberapa pria justru lebih nyaman menjadi pihak yang pasif, dikatakan. Nah, ketika bercinta, nyatanya tidak semua laki-laki ingin mengambil peran utama. Sebaliknya, mereka kadang-kadang juga memiliki fantasi seksual, bahkan lebih bergairah ketika perempuanlah yang menjadi peran utama ketika bercinta. Nah, ini saudara disebut dengan submisif. Dan itu kebanyakan peran pria adalah ingin wanitanya lebih dominan. Nah, kenapa bisa muncul begitu? Nah, ini Bapak Ibu karena fantasi-fantasi seperti itu. Begitu. Nah, kenapa bisa muncul seperti itu? Karena itu tadi alasannya, karena terlalu sering nonton film porno. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, kemudian adalah imajinasi pribadi. Imajinasi pribadi itu ya Bapak Ibu ya, yang membiasakan dirinya melihat sesuatu yang seharusnya dia hindari. Misalkan lihat tadi di awal waktu kita lihat foto ya, lihat wanita, kemudian melihat, kemudian ya itu tadi membayangkan, memikirkan tentang si wanita yang baru saja lewat begitu. Kemudian ada hal atau sesuatu yang dilihat dari film porno. Nah, itu tadi bisa juga memunculkan fantasi-fantasi tersebut. Misalkan ruangannya, misalkan situasi pantai, misalkan suasana hutan begitu. Itu bisa langsung seperti itu. Nah, kemudian pengalaman seksual sebelumnya, baik saat kecil, remaja, atau dewasa. Nah, pengalaman seksual ini bisa terjadi karena di masa lalu, Bapak Ibu, ingat ya, kalau kita bicara soal pastoral counseling, selalu tidak lepas daripada masa lalu. Jadi selalu berkaitan dengan waktu-waktu yang momen yang sudah lewat. Nah, jadi walaupun orangnya sekarang sudah dewasa, orangnya hari ini sudah bertobat, katakan seperti itu, tetapi kalau dia tidak melepaskan ikatan-ikatan yang dulu pernah dialami, nah itu bisa saja terjadi seperti ini. Ya walaupun dia sudah bergereja, walaupun dia sudah melayani, tapi tetap saudaraku, dosa ini, ya ikatan ini masih terus mengikat. Nah, pengalaman masih kecil itu bisa terjadi karena misalkan direcehkan, itu bisa terjadi seperti itu. Ketika direcehkan, merasakan sesuatu ketakutan, dari ketakutan lama-lama merasakan seperti hal-hal yang enak, yang nikmat begitu. Jadi akhirnya terekam kan di dalam pikiran kan, waktu dia diperlakukan seperti itu, dan itu bawa ke dalam masa dewasanya dia. Akhirnya bisa muncul dalam fantasi-fantasi yang seperti itu. Nah, inilah yang sangat harus diperhatikan dan harus dihindari. Begitu ya. Jadi bisa saja karena faktor pelecehan seksual, karena diperkosa begitu, atau pernah mengalami keterlibatan di dalam hal-hal yang secara langsung begitu ya. Misalkan dari kecil karena lingkungan, tapi pengaruhnya adalah pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Misalkan sudah ikut orang-orang yang dewasa, terlibat di dalam prostitusi walaupun usianya masih muda. Nah, pengalaman-pengalaman itu juga bisa memunculkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman dia pada saat pertama kali dia mungkin terlibat di dalam prostitusi. Dan itu satu paragraf akan membangkitkan pikiran-pikiran yang bisa muncul kembali dan akhirnya bisa menjadi pemikiran yang berkembang. Kemudian dorongan seksual spontan yang tidak bisa dijelaskan. Ini secara mendadak, secara tiba-tiba, saudara ya. Bisa saja seperti itu terjadi. Sesuatu yang dibaca dari buku. Ya, nah dulu ada buku-buku yang jenis stensilan, Bapak Ibu ya. Zaman-zaman saya itu banyak sekali buku yang kalangan Eni Elo, kemudian Sharon dan seterusnya yang begitu mudah pada waktu itu Bapak diperjualbelikan. Nah, banyak anak-anak pada waktu itu di usia SD sampai SMP itu rata-rata mereka pernah baca dan punya buku ini, saudara. Nah, kalau sekarang kan mudah sekali internet, bisa tinggal googling saja, mereka bisa mendapatkan buku-buku cerita yang berkaitan dengan masalah buku cerita porno begitu atau seks gitu ya, dan mereka bisa membaca seperti ya. Nah, dengan apa namanya ya tanpa membeli langsung begitu dan mencari buku-buku itu di satu tempat-tempat penjualan ya. Kemudian sesuatu yang ada di film atau televisi, ini pasti. Nah, film dan televisi ini bisa membangkitkan itu loh Bapak Ibu. Itu tadi yang saya katakan ya, ketika melihat kekaguman terhadap artis atau aktor yang cantik, yang ganteng begitu ya, kemudian mengidolahkan begitu. Itu bisa saja dari awal mengidolahkan, senang lihat wajahnya, senang lihat tinggi badannya, senang lihat badannya yang six pack begitu, yang macho begitu. Itu bisa memunculkan fantasi-fantasi seksual. Lihat wanitanya begitu, yang tinggi-tinggi, yang putih-putih begitu ya, itu bisa akhirnya memunculkan itu tadi. Nah, iblis kan pintar begitu, melihat sesuatu yang baik, padahal ini sinetronnya baik, tertutup begitu ya, pakaiannya juga sopan misalkan, tetapi kok bisa muncul seperti itu? Nah, itu tadi, iblis pintar memainkan pikiran manusia untuk dari yang positif, akhirnya menyimpang menjadi sesuatu yang negatif. Begitu. Kemudian kesempatan seksual yang pernah dilewatkan sebelumnya, ini sih berkaitan dengan orang yang ya itu tadi ya pernah melakukan hubungan seksual misalkan di sebelum nikah atau juga hubungan-hubungan seksual karena itu tadi ya karena misalkan perselingkuhan kemudian karena ya macam-macam faktor lah ya seperti itu. Kemudian percakapan yang dilakukan dengan pasangan
bisa terjadi hal-hal yang demikian. Nah, kenapa percakapan dengan pasangan ini bisa terjadi? Nah, biasanya kalau misalkan suami dan istri terpisah lama begitu ya, saudaraku ya, terpisah lama misalkan, kontak fisik kan jarang begitu ya. Nah, ini bisa memunculkan fantasi-fantasi yang akhirnya dari percakapan biasa berkembang menjadi itu gairah seks yang muncul begitu. Nah, sekarang kan Bapak Ibu Saudara, mengerikan sekali hari ini nih kalau kita bicara soal percakapan apa dengan pasangan. Kalau saya melihat ya Bapak Ibu ya, setiap aplikasi itu ada kesempatan untuk berhubungan antara lawan jenis dari manapun, entah dengan orang asing. Contoh ya, kita pernah melihat ada aplikasi Omi TV. Omi TV itu adalah media yang dipakai adalah untuk tatap muka. Siapa saja, saudara, mau yang dewasa dengan yang anak muda, muda dengan muda, pokoknya siapapun. Bukan hanya dari Indonesia, tapi dengan luar negeri pun bisa, saudara. Nah, berapa banyak yang pernah saya dengar adalah setiap aplikasi ya, yang berkaitan dengan itu jadi ruang terbuka. Baik dari sisi pertama perselingkuhan, yang kedua adalah fantasi seksual yang dibangun lewat video call ya, video VCS ya, VCS kalau nggak salah sebut ya, di mana bisa tatap muka, bisa ngobrol tentang seks, bisa ngomong seenaknya begitu ya, hal-hal yang membangkitkan gairah seks, sampai kepada hubungan seks itu tadi ya, seks jarak jauh dengan ya macam-macam cara, saudara ya, dengan memperlihatkan bagian-bagian tubuh ya, sambil berkhayal begitu, sambil ya itulah pokoknya Bapak Ibu. Dunia ini semakin memprihatinkan dan begitu banyak orang yang kalau kita lihat generasi muda kita, akhirnya Bapak Ibu mau tidak mau mereka mencoba juga apa yang disebut dengan hubungan seks. Dan ketika mereka muda, mereka yang seharusnya menjaga tentang hal itu, akhirnya mereka kebablasan. Nah, banyak anak-anak muda kita yang hari ini akhirnya terlibat di dalam seks bebas, ya, terlibat di dalam pergaulan yang nggak benar begitu. Dan mereka sudah terikat di dalam dosa perzinahan. Nah, peran gereja sebenarnya adalah bagaimana ya gereja itu bisa untuk membereskan siapa saja sebenarnya yang ada masuk di dalam gereja yang berkaitan dengan hal-hal ini. Makanya kembali kalau kita masuk di dalam kelas pastoral konseling, saya selalu menghimbau, mengajak, ayo yuk kita buka yuk kantor pelayanan untuk pastoral konseling setiap hari. Kita giliran yuk yang mereka punya background di pastoral, supaya mereka setiap hari ada kantornya di gereja, begitu. Bukan hanya pelayanan pelepasan, begitu, tetapi juga pelayanan pastoral. Jadi ketika ada mereka yang ingin konsultasi tertutup 4 mata, kita bisa layani. Kita bisa untuk melayani mereka tentunya, melepaskan ikatan mereka, dan memulihkan kehidupan mereka. Kalau enggak seperti ini, saudara, ya ibadahnya akan menjadi ibadah yang sia-sia. Pelayanannya akan menjadi pelayanan yang tidak berdampak buat orang lain. Kenapa? Karena ada ikatan. Kekudusan yang seharusnya menjadi modal utama, tetapi kekudusannya terikat. Kekudusannya itu dikotori. Dalam hal apa? Di dalam penyimpangan perilaku seksual yang salah. Sehingga, nah itu tadi ya, gereja akhirnya menjadi satu kumpulan orang-orang yang akhirnya mereka terikat, tetapi mereka tidak dibebaskan, mereka tidak dipulihkan. Nah, tetapi kehidupan pertumbuhan rohani mereka tidak bertumbuh dengan baik. Nah, ini yang PR yang harus dikerjakan oleh gereja. Himbaulah, berbicara khotbah-khotbah tentang pentingnya menjaga kekudusan. Salah satunya masalah yang harus kita bicarakan adalah tentang hal ini. Begitu ya. Kemudian adanya hasrat atau keinginan tidak terpenuhi, itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian pengalaman masa kecil bersifat non-seksual ya. Non-seksual itu misalkan ketika mohon maaf ya, selalu saya kasih tahu begini. Orang tua yang rumahnya mungkin nggak besar ya, ketika masih kecil, ya tolonglah anak-anak kalau tidur memang harus agak jauh, pintu semua harus aman, tertutup begitu. Jangan sampai ketika ya hubungan suami istri, akhirnya anak tanpa sengaja bisa melihat papa mamahnya begitu. Nah ini berhubungan bukan yang non seksual kan, tetapi apa yang dia lihat begitu, sehingga itu terjadi sesuatu yang tertanam di dalam pikirannya. Nah itu bisa dia berpikir apa ya, kenapa ya, terus yang dia lihat seperti tadi malam itu mama sama papa misalkan, atau tetangga yang lain misalkan, bisa seperti itu akhirnya menjadi sebuah hal yang dipikirkan. Nah dari situlah terbangun fantasi-fantasi. Nah jadi memang begitu mudah sekali ketika orang punya fantasi yang sebenarnya akhirnya menjadi satu fantasi seks yang liar, itu karena memang dari satu hal yang tidak sengaja bisa misalkan.
Misalkan seorang anak usia SD misalkan 2-3 tahun misalkan, ketika dia sama pembantunya mandi misalkan tanpa sengaja dia lihat pembantunya, itu bisa memunculkan juga fantasi di kemudian hari. Menjadi lihat sesuatu yang penasaran ingin dia lihat begitu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang bersifat non seksual ya Bapak Ibu ya. Nah, dampak perilaku seksual, setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia pasti membawa dampak individu tersebut, pasti itu, nggak bisa dikatakan tidak. Ya. Begitu juga dengan perilaku seksual. Beberapa perilaku di bawah ini tentu saja sebenarnya tidak selalu berkaitan dengan dorongan seksual. Seperti berpelukan, kita mungkin biasa melakukan hal tersebut dengan teman atau saudara atau dorongan seksual. Dikatakan perilaku seksual jika memang didasari oleh dorongan seksual. Berikut beberapa perilaku seksual, pengertian dan dampak daripada perilaku itu. Jadi gini saudaraku, ada buat orang yang berpelukan nggak berasa biasa aja begitu. Tetapi buat orang yang mungkin saudaraku ya punya fantasi-fantasi dan punya satu apa namanya gairah seks yang berlebihan, itu bisa tuh Bapak Ibu memancing dia untuk berfantasi, memancing gairah dia untuk dia bertindak melakukan satu tindakan di mana tindakan itu adalah pemuasan daripada hasrat seksualnya dia begitu. Nah, jadi ada dua sisi begitu. Di satu sisi orang yang biasa aja ini mah biasa aja gitu. Tapi buat orang yang beda, nah ini akan berbeda pula reaksinya begitu. Nah, ini berfantasi ya saudaraku ya. Adalah perilaku yang normal dilakukan. Kata siapa? Kata bagi kebanyakan orang. Ya, kita lihat dulu. Bukan berarti saya mengatakan ini normal, biasa gitu. Bukan. Tetapi yang dikatakan bahwa beberapa orang mengatakan fantasi merujuk pada citra mental seseorang, objek atau situasi yang seringkali meskipun tidak selalu melibatkan komponen seksual. Iya betul. Karena fantasi itu tidak hanya dibatasi oleh fantasi seksual, karena fantasi itu banyak. Mungkin saja didasarkan pada pengalaman masa lalu atau seluruh imajinasi. Memiliki fantasi tentang perilaku seksual tentu tidak berarti orang tersebut benar-benar berharap akan melakukan atau menyukai perilaku tersebut. Iya, betul, tergantung respon kita. Ya, kalau responnya biasa saja melihat hal itu dan memang kita ini bukan orang yang terikat tentang hal-hal ini, kita nggak akan bisa seperti itu tadi, muncul tiba-tiba langsung berfantasi, langsung punya pikiran kotor. Nggak begitu ya. Nah, kemudian dampak fantasinya, saudaraku ya, aktivitas seksual ini bisa berlanjut ke kegiatan lainnya, seperti masturbasi, berciuman, dan aktivitas lainnya. Nah, orang yang udah parah nih Bapak Ibu ya, punya fantasi seksual yang luar biasa Bapak Ibu, orang bisa lari ke WC umum kemanapun, mereka bisa melakukan masturbasi ataupun onani, saudara. Ya, jadi emang memalukan sekali kelakuannya begitu, memalukan, menjijikkan begitu. Kita aja ngelihatnya seperti itu atau membacanya aja seperti ini, kita udah jijik begitu. Apalagi Tuhan yang melihat seperti itu. Ya, itu kan sangat satu hal yang kasihan sebenarnya ya. Ini orang nih terikat betul-betul dengan hal-hal yang najis dan ini harus betul-betul bisa dibereskan begitu. Yang kedua, jika dibiarkan terlalu lama, maka kegiatan itu menjadi teralih kepada kegiatan memanjakan diri. Oh iya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Jadi yang ada cuma itu aja, karena enak untuk berhayal, karena enak gitu ya, untuk melampiaskan hasrat seksualnya, makanya orang menjadi malas. Jadi otaknya mati kalau kata orang bilang. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain begitu. Ya udah begitu aja begitu, senang dia begitu. Jadi nggak memikirkan bagaimana saya harus maju, bagaimana saya harus bekerja, bagaimana saya harus punya modal nanti untuk menikah, bagaimana saya harus mencicil rumah, nggak ada tuh. Yang ada bagaimana ketika hasrat seksual muncul, berfantasi, nah kemudian melakukan kegiatan itu tadi, entah masturbasi atau onani, atau melakukan tindakan-tindakan yang lainnya misalkan gitu, terlibat kepada prostitusi begitu ya. Nah itu bahaya banget gitu, merugikan banget. Yang ketiga, tidak berisiko kena penyakit. Ini kata dia, kalau berfantasi itu katanya, kan saya tidak kontak kelamin, saya hanya memikirkan, saya punya pikiran kotor doang, kemudian saya melakukan onani sendiri begitu. Siapa bilang saudara tidak berisiko kena penyakit? Ya bisa risiko kena penyakit aja, bukan hanya kena penyakit kelamin di sana. Penyakit-penyakit lain bisa kan begitu kan. Nah ini karena itu dipikir pikiran, misalkan tegang begitu ketika tidak bisa melampiaskan, itu kan bukan penyakit-penyakit yang lain. Nah, itu masalah fantasi. Yang kedua, berpegangan tangan. Nah, ini dampaknya seperti itu. Mungkin kita berpikir, Pak, dampak tangan aja kok orang bisa berfantasi? Iya, dengan siapa dulu dia berfantasi? Gereja misalkan bergandengan, ayo WL bilang, ayo Bapak Ibu semua kita bergandengan tangan. Jangan putus ya, semuanya kita harus bergandengan tangan. Padahal kan ada gang tuh buat jalan orang tuh. Setiap blok kan begitu kan. Nah, di satu sisi misalkan ada laki-laki pegang tangan perempuan yang lain begitu. Nah, perempuan tangan yang lain ini cantik, masih muda misalkan begitu. Itu bisa terjadi Bapak Ibu begitu.
Sebenarnya hal yang tidak sengaja begitu, tapi bisa begitu, bisa muncul. Apalagi yang memang udah terbiasa begitu, punya fantasi-fantasi ria, begitu dia pegang tangan perempuan yang ada sebelah kiri kanannya, waduh, udah repot. Ya oke lah di kanannya tangan istrinya, kalau di tangan kirinya, di jalanan itu dia harus keluar, pegang sambung, nggak boleh putus begitu, wah itu bisa repot juga tuh. Akhirnya di gereja pun orang punya fantasi-fantasi yang salah juga begitu. 3, cium kening, bukan cium kering ya. Biasanya dilakukan pada kening, pipi, tangan, rambut. Pada bibir biasanya dilakukan dalam waktu singkat. Dampaknya, ya imajinasi atau fantasi seksual jadi berkembang. Nah ini, ya. Kemudian menimbulkan perasaan sayang jika ingin diberikan pada momen tertentu dan bersifat sekilas, begitu, sesaat begitu ya. Jadi menimbulkan keinginan untuk melanjutkan bentuk aktivitas seksual lainnya lebih dapat dinikmati. Kacau ya Bapak Ibu ya. Cuman masalah cium kening misalkan, tapi kan nggak sembarangan juga cium kening. Saya nggak kebiasa tuh Bapak Ibu ya, nggak biasa. Ada beberapa ya, saya nggak enak ngomong lah ya, yang katanya pemuka agama begitu ya, hamba Tuhan begitu. Kalau dengan perempuan itu cipika-cipiki, siapa aja dia hajar sama dia begitu ya. Memang mungkin di dalam diri dia tidak apa-apa. Cuman kalau menurut saya Bapak Ibu sebaiknya nggak usah lah begitu ya, nggak usah. Ya, kalau salaman salaman aja begitu. Kecuali kalau dengan orang tua, adik mungkin is okay ya. Tapi kalau dengan begitu banyak orang, wah repot juga loh. Kita disorot juga nih sama jemaat yang lain. Begitu. Yang kemudian yang berikutnya adalah menimbulkan keinginan untuk melanjutkan bentuk aktivitas seksual lainnya yang lebih dapat dinikmatin. Ini udah nggak bisa dihindari nih kalau udah begini. Ya, udah nggak bisa direm. Susah Bapak Ibu, susah. Makanya kenapa terjadi seringkali aktivitas seksual itu yang liar itu karena ya itu tadi. Orang bisa loh di tengah-tengah situasi jam kerja kantor bisa nggak bisa keluar izin dulu ya, apalagi jam makan siang itu bisa tuh lakukan hal-hal yang nggak benar begitu. Apalagi sekarang ada media-media yang mudah sekali ya Bapak Ibu ya. Saya aduh kalau ngomong soal media nih, orang mau kontak wanita begitu gampang ya lewat aplikasi, bisa ketemu di sini, di mana begitu cepat orang bisa lakukannya begitu mudah. Dunia ini ya seperti itu. Yang keempat, cium basah ya. Cium basah dilakukan dalam waktu relatif lebih lama dan intim dampaknya. Jantung menjadi lebih berdebar-debar. Dapat menimbulkan sensasi seksual yang kuat sehingga membangkitkan dorongan seksual hingga tidak terkendali. Ini udah dalam bentuk tindakan nih Bapak Ibu. Ini udah poin keempat. Ini adalah bentuk tindakan yang udah dari awalnya dari fantasi muncul dalam bentuk tindakan. Ya, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Kebiasaan yang tidak bisa dicegah ini akhirnya orang mudah tertular virus atau bakteri. Hepatitis, misalkan TBC, misalkan. Itu bisa terjadi karena itu. Apalagi tenggorokan, sariawan. Kemudian penyakit-penyakit yang karena tadi ya, bercampurnya air liur begitu ya. Dan akhirnya saling tertelan di dalam itu masing tubuh masing-masing. Akhirnya bukannya sehat, hancur ya. Kemudian ketagihan. Nah, ini udah efek tagihan, udah adiksi. 4, meraba, ya, terangsang secara seksual, ketagihan, muncul perasaan direcehkan pada pasangan. Sudah pasti. Karena biasaan ini nih Bapak Ibu, ini jelek banget nih Bapak Ibu, saudara ya. Ini kadang-kadang, buat Bapak-Bapak nih pesen ya Bapak-Bapak ya, malam hari ini nih. Kalau kita ngobrol sama perempuan, tolong nggak jangan suka tepak-tepak, jangan suka nyentuh. Mau itu muda kayak, mau itu seusia kayak, kalau bisa sih jangan, hindarin kalau bisa. Ya coba ada Bapak Ibu, Bapak-Bapak percayalah omongan saya nih. Ya. Kebiasaan kita udah mulai sesekali nih, kemudian itu perempuan dia misalkan. Karena mungkin dia nggak berpikiran seperti itu, kan perempuan ya. Nggak pernah berpikir tentang itu tadi, otak laki-laki seksnya dominan begitu. Biasa aja. Besok kita ketagihan ya bang, perempuan lain begitu-begitu. Oh lihat dah, ada laki yang modelnya begitu, suka coret-coret pinggang perempuan, suka rangkul-rangkul perempuan begitu, suka itu. Nggak bagus Bapak Ibu. Kalau dari sisi etika nggak bagus. Dari sisi yang kedua, bahayanya ini. Ya, bahayanya. Yang keenam, karena berpelukan. Nah, dampaknya menjadi jantung berdegup lebih cepat, menimbulkan perasaan aman, nyaman, dan tenang. Menimbulkan rangsangan seksual, terutama jika mengenai daerah ya tertentu ya, daerah-daerah menimbulkan rangsangan. Yang 7, tindakan masturbasi ya. Perempuan masturbasi, laki-laki onani. Sebenarnya sama aja sih. Gitu. Karena sama ya, melampiaskan hasrat seksual dengan berhayal, kemudian sampai melakukan itu dari mencapai klimaks atau ejakulasi untuk pria. Dampak masturbasi, ekspresi jika menggunakan alat membahayakan.
Sekarang alat-alat ini udah banyak dijual, mau yang impor kayak mau yang lokal kayak begitu. Manusia dibiarkan terus terikat dalam dosa, jatuh ke dalam dosa. Sementara ada orang yang sudah hidupnya dipulihkan, berpikir tentang diri dia sendiri aja, gitu. Nggak pernah memikirkan tentang orang lain. Bagaimana orang lain dipulihkan, begitu ya. Egois juga begitu. Menimbulkan kepuasan diri atau eksploitasi diri. Yang terakhir menimbulkan ketagihan. Ya, menimbulkan ketagihan ini ya ada macam bentuknya, gitu. Hal yang aneh-aneh. Gitu. Fantasi seksual sebagai sebuah fakta. Jadi bukan sesuatu hal yang katanya, bukan suatu hal yang tidak bisa dibuktikan, tetapi memang fakta yang ada begitu, nyata. Dengan fantasi seksual, tak jarang seorang laki-laki maupun perempuan akan meneruskannya dengan melakukan kegiatan onani atau masturbasi, sehingga mereka mencapai kepuasan seksual atau orgasme. Bahkan mereka sudah menikah, namun tak mampu mencapai kepuasan seksual selama hubungan seksual dengan pasangan seksnya. Mereka pun kerap melakukan fantasi seksual dengan tujuan mencapai orgasme secara pribadi. Dan Bapak Ibu ada yang mengatakan sudah menikah, sudah punya pasangan masing-masing, tapi ternyata mereka tidak punya kepuasan. Mereka tidak bisa mencapai itu tadi, kenikmatan di dalam hubungan ini. Apa yang terjadi? Masing-masing mengambil jalan pintas. Bisa masing-masing, bisa salah satu, saudara. Dan akhirnya, ya pernikahannya itu tadi. Ternyata ada yang menyimpang. Ternyata pernikahannya tidak sehat. Karena ketidakpuasan tadi, fantasi seksual akhirnya dilakukan. Yang penting bisa mencapai kenikmatan, bisa mencapai sesuatu yang tadi ya disebut dengan orgasme. Nah, ini Bapak Ibu berharap selalu supaya di dalam bimbingan pranikah ini mesti dijelaskan tentang hal ini. Mesti dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, ya nggak ada yang tahu. Karena mereka tidak tahu, akhirnya mereka melakukan suatu hal yang salah. Dan karena hal ini ditutup-tutupi, ya hanya dia doang yang dan Tuhan yang tahu akhirnya. Nah, ini kan kita nggak berharap seperti itu ya. Nah, ujung-ujungnya apa yang terjadi lama-lama? Dingin dengan pasangannya, tapi nyaman dengan masturbasinya atau fantasinya. Kemudian fungsi dan manfaat fantasi seksual katanya ya. Nah, ini menurut psikolog. Fantasi seksual mengandung gambaran-gambaran yang indah tentang cinta dan gairah hubungan seksual. Para ahli seksologi seperti Miracle mengungkapkan ada beberapa fungsi dan manfaat fantasi seksual, yaitu mengurangi rasa bersalah atau kecemasan. Ini kata si Miracle ya, bukan kata saya. Jadi yang pertama mengurangi rasa bersalah atau kecemasan. Yang kedua proses foreplay untuk merangsang gairah seksual. Kalau proses foreplay-nya ngaco, nggak benar, ya. Yang penting gairah seksualnya muncul. Atau seksologi kan sebenarnya begitu. Nah, padahal kalau dari sisi Alkitab kayak begini, yang namanya foreplay-nya udah nggak benar juga lah aktivitasnya dia begitu. Menyimpang, jijik di hadapan Tuhan. Kemudian menjamin keamanan dan menikmati gairah seksual pribadi. Ya belum tentu juga. Kalau menurut saya, saudara, nggak bisa dia menikmatin. Kalau yang satunya normal, satunya nggak normal, yang satu punya fantasi liar, yang satu cuma dijadikan objek doang. Gitu. Yang keempat, keperluan terapi seksual. Ya, jadi kalau dari sisi seksologi atau dari sisi psikologi, ya ini. Gitu. Nah, saudara, ini bentuk penyimpangan perilaku seksual. Saya nggak jelaskan lagi, Bapak Ibu, karena ini sudah pernah saya sampaikan. Ketika kita ingat ya, penyimpangan perilaku seksual saya pernah jelaskan. Jadi saya hanya mengulangi sedikit, yaitu penyimpangan seksual adalah fetishisme. Ya, dari sekian banyak, ini aja kita belum selesai nih. Ya, masih ada lagi penyimpangan seksual yang lainnya begitu. Tapi nanti akan saya bahas satu persatu yang lainnya. Supaya kita tahu nih, bukan hanya ini aja nih, ya penyimpangan perilakunya. Nah, ini dari Bapak Ibu dimulai dari semua ini, penyimpangan perilaku seksualnya itu dimulai salah satunya adalah dari fantasi dan pengalaman di masa lalu masih kecil. Yaitu apa? Kalau fetishisme, penyimpangan perilaku di mana cara memenuhi kebutuhan seksualnya dengan menggunakan benda mati. Sebenarnya seperti pakaian dalam, kain, dan benda lainnya yang milik lawan jenis. Bukan punya sejenis. Ya, homo jarang fetishisme, ya. Tetapi yang fetishisme adalah laki-laki dan perempuan, pelakunya laki-laki membayangkan seorang perempuan dari apa? Benda-benda yang dipakai perempuan. Misalkan pakaian dalam, misalkan ya, itu sudah pasti itu. Ya, kemudian banyak yang lainnya ya, bukan cuma kain, sepatu ada juga di sana ya. Yang kemudian kedua homoseksual ya, homo kita udah tahu sama dengan lesbi. Kemudian sadomasokisme yaitu sangat sadis seksual ya, penyimpangan seksual dengan melakukan menyakiti lawan jenis ya.
dengan cara itu tadi, ya dipukul, dipecut, dicambuk, ya itu tadi disakiti lah, ditendang begitu ya. Kemudian masokisme merupakan keadaan seksual di mana seorang menikmati seks setelah disiksa terlebih dahulu oleh pasangannya. Masokisme adalah perilaku berkebalikan dengan sadokisme ya. Jadi ini adalah mereka harus berdarah-darah dulu nih, harus terluka, baru menimbulkan hasrat dan gairah seksual. Eksibisionisme yaitu dengan menunjukkan itu tadi ya, alat kelaminnya kepada orang lain, terutama terhadap lawan jenis. 6. Hypersex ya, penderita hypersex biasanya merasa tidak pernah cukup melakukan hubungan seksual dengan satu pasangan ya. Kemudian voyeurisme ya, kebiasaan kepuasan dengan cara mengintip melihat orang lain sedang telanjang, mandi dan hubungan seks ya. 8. Pedofilia, 9. Incest, 10. Bestiality, penyimpangan seksual melakukan hubungan seks dengan binatang seperti unta, kuda, kambing dan seterusnya. Ini bestiality, kontak kelamin ya. Jadi kalau lawannya bukan ya, tidak kontak kelamin tetapi itu tadi ya, menggesek-gesekan begitu, ada gesekan-gesekan dan saling merangsang. Nekrofilia ya, dengan mayat. Voyeurisme, kelainan seksual mendapatkan kepuasan dan gesekan alat kelamin yang pada wanita tempat umum ya. Ini yang seringkali terjadi di kereta, di bis ya, di tempat-tempat keramaian, di bioskop, di tempat-tempat kalau di Jakarta seperti Jakarta Fair dan seterusnya, itu ada tuh yang perilakunya model-modelnya berkeliaran di tempat itu. Kemudian 13. Sodomi ya, kelainan seksual pada pria menyebabkan dia menyukai hubungan seksual melalui itu tadi ya, melalui penyimpangan yang bukan pada tempatnya. Saya kira ini Bapak Ibu ya, kurang lebih gambaran daripada penyimpangan perilaku seksual. Dan penyimpangan perilaku seksual yang kita bahas pada akhirnya ini, bagian-bagian begitu banyak, bukan hanya 13 sebenarnya Bapak Ibu, begitu banyak. Itu dimulai dari mana? Dimulai ketika orang memiliki fantasi tentang lawan jenis, tentang seks, dan membiarkan fantasi itu menjadi liar, berkembang, dan pada akhirnya orang tersebut tidak menguasai dirinya, dan muncullah keanehan-keanehan berperilaku dia di dalam hal berkaitan dengan hasrat seksualnya dia. Bagaimana dia bisa orgasme, bagaimana dia bisa menikmati bayangan-bayangan tentang wanita begitu, dengan bentuk-bentuk kelainan dan perilaku seksual yang aneh-aneh ini. Dan itu semuanya dimulai ketika itu tadi, fantasi seksual. Jadi hati-hati ketika kita menyadari bahwa kaum pria, kita semua termasuk saya, kita punya bagian di dalam otak kita pengaruh seks yang besar, maka kita harus tadi, Alkitab bilang katakan, hendakkah kita memiliki pikiran Kristus. Karena kalau kita memiliki pikiran Kristus, maka pikiran Kristus itu adalah pikiran yang mengendalikan hidup kita. Kalau dia mengendalikan hidup kita akan menjadi terang. Hidup kita akan menjadi hidup yang baik. Hidup kita akan menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hidup yang najis di mata Tuhan, bukan hidup yang menjijikkan di mata Tuhan. Saya kira itu malam hari ini Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Pak Dedi, luar biasa ya Pak pemaparan malam ini mengenai fantasi seksual. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka Ibu Heni ya Bu, yang akan membacakan acara-acara thumbnail channel Sema Adonai dan juga channel-channel yang relay ke YouTube. Ya, dipersilakan. Ya. Baik. Sebelum saya membacakan ini, saya mau memberitahukan kepada Bapak Ibu, kelasnya Pak Dedi Kurniawan yang biasanya dijadwalkan hari Kamis ya, akan dipindahkan nanti di hari Sabtu. Tapi beliau karena sibuk mengajar di STT, di sekolah-sekolah online, baik on-site maupun online, jadi Pak Dedi hanya bisa mengisi 1 bulan 1 kali, sampai di bulan berapa nanti ya, baru Pak Dedi bisa kembali lagi seperti semula. Jadi Bapak Ibu tolong mengerti bahwa Pak Dedi akan mengisi sebulan sekali, mulai dari bulan Maret ini untuk mengisi pelajaran lanjutan dari pelajaran konseling ya. Untuk Kamis depan sudah ada penggantinya, yaitu Ibu Desi yang akan mengajarkan kita nanti mengenai pelajaran konseling ya. Baik Bapak Ibu, untuk besok ini adalah pelajaran pertemuan yang ketiga dari Pak Daniel Palungan. Itu part yang ke-1, cara Allah memperkenalkan diri. Jadi besok jam 19 WIB ini akan dijelaskan oleh Pak Daniel, tetapi pelajaran-pelajaran komplitnya mengenai teologi proper ini akan diajarkan di sekolah online beliau. Jadi ini
ringkasan nanti yang akan dia sampaikan ya. Jadi ayo Bapak Ibu coba kita bergabung dan kita mendengarkan apa yang mau dijelaskan oleh Pak Daniel Palungan ya. Oke, untuk selanjutnya hari besok jam 9 WIB, 21 WIB ya. Itu pelajaran sambungan dari pelajaran sejarah penebusan yang diambil dari buku seri keempat. Temanya kejatuhan tragis keluarga kerajaan Allah. Minggu lalu semestinya pelajaran ini, tapi karena Pak dosennya mempersiapkan yang lain, jadi tema ini akan diselenggarakan untuk minggu depan ya. Dan moderatornya adalah saya, dan kita bertemu jam 9 malam. Oke, untuk selanjutnya, nah, ini adalah dosen yang akan mengisi pada hari Kamis depan. Dan untuk hari Sabtu ini dia akan mengajarkan kepada kita, Ibu Evangelis Desi Tanzil akan mengajarkan mengenai doa malam. Ya, moderatornya adalah Ibu Aling dan kita akan bertemu jam 19 WIB hari Sabtu ini tanggal 27. Dan untuk selanjutnya, nah, untuk Pak Pendeta James akan membawa tema melihat atau masuk kerajaan surga itu pukul 21 WIB hari Sabtu. Jadi Bapak Ibu dicatat ya, dan moderatornya adalah saya sendiri. Dipersilakan untuk selanjutnya untuk hari ini channel-channel untuk subscribe ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming, kami sampai saat ini belum mengetahui tindakan kejahatan apa yang kami lakukan sehingga YouTube Sema Adonai di-remove sama YouTube. Menurut saya mengenai pemberitaan Injil, tidak ada kejahatannya ya. Jadi kita selalu ini, tetapi kita tahu ada kuasa kegelapan di luar sana yang tidak senang, mungkin ada yang melaporkan sehingga mereka YouTube ini menganggap bahwa channel Sema Adonai tidak pantas untuk dipertahankan. Kami sudah naik PIL tapi belum juga terkabulkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mohon dengan sangat berikan supportnya atas pelayanan kami. Tolong dong di-subscribe ya. Ayo teman-teman, Sema Adonai 2024. Tolong bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya. Support pelayanan Tuhan dari Sema Adonai karena 7 hari kami memberitakan firman Tuhan. Baik, untuk selanjutnya, nah, channel-channel yang live saat ini adalah Sema Adonai 2024, kemudian channel Omihen, channel Gereja YouTube, channel Kahalirai TV, channel Uti Watimena, channel Nebu Ali, channel Cahaya Kasih, channel Rin Jumat, channel Nat Bible. Karena kita hari ini ada 2 operator, ada channel lain yang live, yaitu channel Antara dan channel Batu Karang. Ya, jadi ada 10 channel yang live hari ini bersama-sama di Sema Adonai. Mohon Bapak Ibu bantu subscribe ya channel Sema Adonai 2024. Ya, silakan yang seterusnya. Bukan yang ini. Oke, yang ini. Baik, Bapak Ibu, kami Sema Adonai setiap pagi jam 5.30 mengadakan renungan pagi. Nah, renungan pagi kami dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Sudah banyak yang memberitahukan kepada kami bahwa renungan pagi Sema Adonai sebelum mereka berangkat bekerja, mereka sangat diberkati. Ayo Bapak Ibu, channel ini cuma di Sema Adonai 2024 ya, yang Anda bisa ikutin. Tolong makanya di-subscribe. Ayo nikmati renungan pagi dari Sema Adonai melalui YouTube Sema Adonai 2024 dan Bapak Ibu bisa juga diundang untuk masuk ke Zoom untuk bersama-sama kami ya mengadakan renungan pagi. Baik, ini saja saya kembalikan kepada Sister Aling. Ya, baik Ibu Heni. Terima kasih untuk pembacaan acara-acara channel Sema Adonai dan channel yang relay ke YouTube ya Bu. Ya baik Pak Dedi, ya Bapak Ibu sekalian. Bagi yang ingin bertanya ya atau diskusi sharing ya tentang materi malam ini, silakan raise-kan terlebih dahulu, maka akan dibuka mute-nya oleh operator kami ya Bapak Ibu. Ya baik Pak Dedi, untuk pemaparan materi ya. Ya, ini ada yang bertanya di private sama saya. Ya, Umur silakan. berapa anak-anak mulai berfantasi?
Nah, ya silakan Pak Dedi. Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus nih. Tadi saya lupa jelaskan ya. Anak-anak biasanya itu mulai muncul itu rasa ingin tahu kan dari 1 sampai 5 tahun. Itu rasa ingin tahunya muncul. Rasa ingin tahu itu tidak selalu bertanya, anak-anak. Rasa tahu ingin bertanya itu mungkin pada hal-hal yang sifatnya umum ya begitu ya. Tapi pada satu hal yang tidak lazim, tidak umum, misalkan itu tadi kalau sengaja melihat wanita misalkan atau pembantu atau siapapun saudara perempuannya kalau jenis misalkan di kamar mandi begitu ya tanpa pakaian begitu, itu ada rasa ingin dia tahu. Ada kemungkinan di dalam otaknya dia itu rasa ingin tahunya besar, tetapi dia malu untuk bertanya, bisa juga begitu. Akhirnya dia berusaha untuk pengen tahu lagi dengan cara untuk melihat, mengulangi lagi aktivitas itu. Nah, biasanya dimulai dari mana? Biasanya kalau saya lihat itu mulai muncul di antara usia 3 sampai 5 tahun. Misalnya munculnya. Makanya kenapa saya bilang begini, Bapak Ibu tolong diingat ya. Jangan karena kita berpikir seorang anak laki-laki, misalkan anak 2 tahun, misalkan ketika dia pipis dipandu oleh kakaknya yang perempuan, kemudian mohon maaf ya, celananya dibukain, kemudian mohon maaf, alat kelaminnya dipegangin, kemudian sampai pipisnya selesai, kemudian dipakaikan lagi, kemudian setelah itu baru beraktivitas seperti biasa atau diantar ke kamarnya lagi. Mohon maaf, kalau itu dimulai sebenarnya ketika anak itu dari tidak tahu jadi tahu misalkan, dan kemudian pada waktu anak itu misalkan pada bagian alat vitalnya itu tersentuh, lama-lama ketika dia merasa ada sesuatu yang berbeda ketika tersentuh dengan tangan orang lain, apalagi dengan kakaknya misalkan seperti itu ya, itu bisa menimbulkan satu fantasi, bisa menimbulkan keingintahuan dan kenikmatan tertentu. Makanya sebenarnya saya pernah sampaikan ini kan, saya mengulangi lagi nih dari kelas-kelas konseling yang lewat yang dulu, kalau Bapak Ibu masih ingat. Jangan biarkan anak mandi dengan kakaknya, misalkan begitu, dengan usia berapa. Jangan, kenapa? Kenapa dia akan lihat anatomi tubuh yang berbeda. Dia ingin tahu. Akhirnya, itu tadi, dia malas bertanya, kemudian akhirnya dia berusaha untuk pengen lihat lagi, dan yang lebih bahaya adalah zaman sekarang, ketika dia lihat itu, akhirnya dia cari, dia googling kan. Dia googling atau dia lihat dari nggak banyak sebenarnya kan kalau lihat dari gadget hal-hal yang kita nggak pengen lihat tiba-tiba kan bisa muncul begitu. Betul. Akhirnya mereka ingin cari tahu dari situ, dan kalau informasinya salah berbahaya anak ini. Makanya biarin yang anak perempuan mandi anak perempuan sendiri, anak laki mandi sendiri gitu. Belajar untuk mandi sendiri, kecuali memang dia itu tadi ya memang harus dimandiin, ya dimandikanlah dengan hal-hal yang kita juga sebagai orang tua bijak gitu mandikannya begitu. Nah, saya pikir kalau memang anak masih 2 tahun memang seperti itu ya, tapi kalau anak itu sudah mulai banyak tanya, "Mah ini apa sih?" Ini enak. Ya anak ini udah pengen tahu nih. Nah kita mesti tahu dari dia ketika dia mulai banyak tanya, dia mulai bawel. Nah, itu di situ yang harus kita jaga hati-hati. Kalau kita nggak jaga, nah itu tadi bisa terjadi ya Bu ya. Jadi nah, bagaimana Pak Dedi, kalau tadi kan dibilang misalnya anak laki umur 3 tahun. Nah, dia misalnya dilayani oleh kakak perempuannya, ya kan ketika mau pipis. Bagaimana kalau ibunya sendiri yang sama aja, Bu, sama aja. Kan dia bisa gini ya, sesuatu bagian alat kelamin misalkan pada bagian-bagian tersentuh, ya bisa menimbulkan satu rangsangan yang menciptakan kenikmatan buat dia. Itu akan nagih sifatnya. Nah, itulah yang akhirnya bahaya. Fantasi itu ya, ketika dia merasakan enak ada begitu sensasi. Ya. Mohon maaf ya Bu ya. Mohon maaf Bu, mohon maaf. Kenali penyimpangan perilaku anak usia 3 tahun ketika dia sedang menyendiri, intiplah dia apa yang dilakukan di kamar. Kadang-kadang ada anak yang maaf buka celananya, anak laki ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, dia memainkan burungnya. Begitu. Mamanya suka kaget, Dek, jangan begitu. Kenapa? Karena dia udah merasakan sesuatu yang enak. Makanya dia berusaha seperti itu tadi yang munculnya akan menjadi onani itu. Padahal dia belum paham ya. Padahal dia belum paham. Dia buka celananya, dia sentuh-sentuh begitu. Sensasi. Padahal itu anak masih misalkan di bawah 5 tahun misalkan bisa terjadi seperti itu. Apalagi anak sekarang kan. Pertumbuhan gizinya kan beda dengan anak beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, jadi hal ini perlu diperhatikan supaya itu kan yang kita cegah kan adalah fantasi yang salah begitu ya. Menyimpang. Pikiran-pikiran liar begitu. Ada yang di pelajaran malam ini ya. Karena bener loh, saya aja baru paham loh Pak Dedi, maksudnya anak umur 3 tahun itu sampai 5 tahun ya, itu udah bisa merasakan sensasi seperti itu ya.
Sehingga Bu. menimbulkan Bisa. fantasi Iya, seksual dia. fantasi. Iya, karena kan Iya. setahu saya kan anak umuran kecil begitu, ya pasti kalau nggak ibunya yang ngurus ya siapa gitu, bener kan Pak? Ketika dia Iya, mandi atau itu kan. betul. Nah itu Betul. dia masalahnya. Wah luar biasa nih Pak Deddy. Betul. Jadi Makanya kalau dia buang air kan, mm, mbaknya suka bersihin kan, tangannya kan bergerak itu kan ke bagian-bagian itu. Itu bisa betul, menimbulkan satu kenikmatan sama dia. Makanya betul. berbahaya Karena begitu. memang daerah sekitar itu memang Ya, daerah-daerah sensitif, rangsangnya itu bagian ya. rangsangannya, iya. Nah, Iya, benar-benar. ada hormon-hormon Saya yang baru menimbulkan paham. kenikmatan begitu. Wah, Gitu. makanya Nah, yang apa saya pernah namanya? kasih tahu kan gini Bu, Ya, dulu yang kita berbahaya itu kan yang zoofilia sebenarnya. Zoofilia itu kan karena itu tadi kan dengan hewan peliharaan. Dia tidak ada kontak seksual seperti bestiality, tetapi yang ada dia adalah saling memberikan rangsangan, kenikmatan. Ketika misalkan piara hewan seperti anjing, kucing yang sifatnya menjilat-jilat begitu kan. Nah, itu sangat berbahaya, mesti diperhatikan betul. Karena kalau enggak, wah repot ya. Iya, betul sekali ya Pak. Aku baru memahami loh hal Iya. ini. Wah. Nah, ini ada Pak Siagian ingin bertanya. Ya, silakan Pak, sudah dibuka mute-nya. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ya, Tadi Pak. setelah saya dengar semua penjabarannya Pak Deddy, tidak boleh mengajarkan itu untuk anak-anak. Tapi pernah juga saya ikutin ada pelajaran usia dini tentang seks. Itu gimana itu Pak? Oke, usia dininya bagaimana Pak? Mungkin Bapak bisa kasih gambaran nggak? Karena pendidikan seks usia dini itu mulai misalkan dari gambar, anatomi, perempuan, laki-laki, ada penjelasannya. Kemudian sampai juga ada penjelasan masing-masing anak laki-laki dengan anak laki-laki, anak perempuan dengan anak perempuan. Kalau yang anak perempuan misalkan kamu nggak boleh, kalau misalkan lawan jenis nyentuh bagian dada, bagian apa itu dikasih tahu. Kalau misalkan teman kamu kayak begini kamu lapor ya, begitu ya. Di sekolah kami, di tempat kami ada dari anak PAUD kasih tahu seperti itu, tapi dengan cara penyampaian kepada anak PAUD begitu. Jadi sudah dikasih tahu tentang hal itu. Nah, anak usia dininya ini usia dini berapa yang Bapak mungkin pernah dengar seperti apa gitu? Iya, mulai dari kecil misalnya dari TK itu sudah dikasih tahu misalnya ini bagian-bagian ini, bagian laki-laki ini, bagian perempuan ini, seperti itu Pak. Ya, itu bagus Pak, itu bagus. Dan memang untuk awal-awal dipraktekkan sih nggak apa-apa Pak. Memang pada saat menurut saya memang sekarang ada pendidikan anak usia dini. Kalau saya melihat anak usia dini di otaknya itu, di dalam perkembangan kognitifnya, dia tidak memikirkan tentang hal itu. Tetapi itu perlu diajarin bagaimana misalkan ya ketika buang air membersihkan dirinya seperti apa, ya, bagaimana caranya setelah membersihkannya, cuci tangan tentunya seperti apa, itu diajarin harusnya. Dan saya pikir orang tua juga jangan diam, di rumah juga ajarin dia untuk dia keuntungannya kan banyak. Dia kan jadi anak yang juga mandiri sebenarnya kan begitu kan. Begitu. Nah, jadi menurut saya pihak sekolah dan orang tua perlu untuk membiasakan anak-anak ini punya kebiasaan yang baik itu sejak dari kecil. Jadi memang jangan tergantung dengan itu tadi. Tetapi lihat juga kalau memang anaknya belum pernah punya rasa ingin tahu yang besar, Pak, ya nggak masalah sebenarnya. Tetapi kan nggak selalu terus-terusan begitu kan. Kalau anak udah tahu, udah bisa diajarin, ya udah dia lakukan itu sendiri lah. Itu kan juga keuntungan buat kita, anak menjadi pintar. Jadi itu. Iya. Iya Pak. Makasih Pak. Saya kok baru lihat Bapak ya Pak Siagian ya ini. Bapak. Iya, ini muridnya ini Pak SSOBC. Saya muridnya Bapak saya. Oh Bapak iya. lupa. Oh luar biasa. Iya. Baru kemarin bertanya, kemarin lusa. Oh iya, makanya saya baru ingat. Oh iya, Pak Siagian Banyumas ya. Iya, mantap. Banyuwangi Pak. Oh Banyuwangi. Oh iya Banyuwangi ya. Kalau Banyumas kan banyak emasnya, di sini wangi. Udaranya gitu Pak. Makanya saya rasa di sini aroma parfum Bapak enak nih. Haleluya. Tembus. Haleluya Pak. Iya, begitulah. Makasih Pak buat pertanyaannya. Iya, terima kasih ya. Makasih Pak. Baik, tadi siapa ya? Ada yang mau bertanya kok? Pak Edi tadi. Oh ya, Pak Edi nggak tahu. Pak Edi masih mau bertanya Pak Edi? Mana yang Pak Edinya? Saya udah unmute ya. Silakan Pak Edi. Oh ya. Silakan Pak. Ya, silakan. Malam. Ya, malam Pak Edi. Shalom. Saya mau nanya itu kalau kita menjumpai kasus seperti tadi itu ya. Jadi ada seorang anak ya yang terbiasa itu, mempunyai kebiasaan itu alat kelaminnya dibuat main gitu, pegang-pegang lalu diapakan gitu. Itu kita kalau sebagai orang tua kita mengetahuinya itu memberitahunya
gimana Bu? Apa itu memang wajar aja atau bagaimana gitu? Makasih Pak. Ya, makasih Pak. Ini akan menjadi dua Pak. Satu, anak ini kalau dibiarkan akan punya dampak penyimpangan perilaku yang disebut dengan frotteurisme. Yaitu ngapain? Membuka alat kelaminnya dan itu menggesek-gesekannya kepada yaitu tadi perempuan ya. Yang kedua akan menjadi eksibisionisme, akan memamerkan alat kelaminnya kepada siapapun. Dia tidak menggesekkan kepada perempuan, tetapi dia akan menunjukkan kepada setiap perempuan yang dia incar begitu. Misalkan di gang-gang kecil gitu, dia akan kasih lihat tuh begitu tuh. Nah, dia ketika dia kasih lihat itu dia akan punya kepuasan, Pak. Nah, caranya gimana kalau kita melihat ada anak yang seperti ini? Tentunya, Pak, yang pertama kita harus memberikan dia pengertian. Kalau kita sebagai konseling Kristen, pertama kita berdoa dulu. Doakan anak ini, kita lakukan peperangan rohani, Pak. Kita harus beda dengan psikolog ya untuk cara penanganannya. Tapi kita tidak semua cara psikolog itu bertentangan dengan kita dan kita menolak, tidak. Kan selalu saya bilang, kita perlu kolaborasi. Kita perlu masukan-masukan daripada psikolog untuk kita ngapain. Untuk kita juga bisa memakai dari sisi kejiwaannya, begitu. Nah, kita dari sisi kerohaniannya. Nah, jadi perlunya kita apa? Kita kasih pengertian. Kita kasih nasihat ke anaknya, ngomong dari hati ke hati, sayangin anaknya, kemudian berikan perhatian lebih lagi, Pak. Kemudian kasih tahu ya bahwa ini jangan seperti ini. Ya, sebutkan kenapa alasannya tidak boleh. Ya, apa etikanya begitu. Nah, semuanya harus kasih tahu biar anak itu tahu. Nah, perbanyak kegiatan aktivitas-aktivitas yang dia tidak boleh menyendiri, Pak. Kalau Bapak biarkan dia, misalkan nih dari apa yang Bapak alami dari teman, dari kenalan begitu ya, tentang anak ini harus punya waktu untuk menyendiri itu semakin sedikit. Karena ketika dia beraktivitas dengan banyak orang, dia tidak punya kesempatan itu. Itu sebenarnya membiasakan dia untuk meninggalkan kelakuan dia yang tidak baik ini. Begitu. Jadi diganti dengan kegiatan yang positif. Kalau tidak ada kegiatan yang positif, dibiarkan seperti itu saja. Nah, itu mungkin agak susah. Tapi kalau ini berkembang terus, misalkan sampai SMP ini anak dibiarkan seperti ini banget, itu sudah ibaratnya udah penyakit, itu akarnya udah kuat tuh ke bawah tuh. Itu udah susah Pak, udah susah. Jadi makanya kita harus sebagai orang tua, kita harus bisa mendeteksi masing-masing anak kita. Dan jangan salahkan anak kita karena kita juga merasa gagal sebagai orang tua. Bukan itu Pak, bukan masalah bapak dan ibu gagal di dalam membimbing. Karena pengalaman pribadi anak ini siapa yang tahu? Kan dia nggak tahu ketika dia di sekolahnya, dia melihat sesuatu, begitu kan. Atau karena dari faktor yang ada di rumah itu, dia lihat seperti itu, akhirnya berfantasi. Itu bisa muncul seperti itu. Nah, jadi perlu ada pendekatan dari hati ke hati. Doakan anak ini, Pak, Bu. Perangi, Pak, kekuatan-kekuatan dari luar itu, Pak. Dari kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat itu. Karena bagaimanapun anak ini pasti akan terikat dengan hal yang itu. Dan udah diikat. Dan itu harus kita perangi. Nah, dari sisi kejiwaan kita perlu belajar. Begitu. Mempelajari tentang kebutuhan-kebutuhan dia pada anak usia berapa dia itu. Nah, itu apa pada anak usia itu yang sebenarnya harus dia terima. Harus menjadi satu modal dia. Gitu. Nah, itu yang harus kita kembangkan. Jadi itu Pak Edi. Ya, Dicoba bicara. Pak Edi. Ya, kalau ini sampai dewasa Pak, sampai usia 26 gitu. Waduh. Itu apa? Itu udah berapa ini Pak? Dia pengen menikah gitu Pak. Hah? Pengen apa? Kepengen menikah gitu. Ya pengen, ya istilahnya ya kepengen kawin gitu. Cuman belum ada pasangan gitu. Dia udah punya kelainan kejiwaan nih Pak, udah punya gangguan kejiwaan. Jadi memang harus disembuhkan dulu Pak. Kalau dia masih menikah, itu bukan solusi sebenarnya menikahkan dia. Malah bisa-bisa perempuannya malu istrinya ngadepin suami yang modelnya kayak begini kan, begitu kan. Sebenarnya harus dibereskan dulu, kemudian baru dinikahkan. Nah, kalau dinikahkan itu otomatis secara langsung berhenti, saya nggak yakin Pak, nggak yakin. Karena ini udah menjadi kebiasaan, sesuatu yang enak. Sesuatu yang enak itu tidak mudah untuk dilepaskan, apalagi dia sudah 26 tahun. Sebenarnya dia terlambat deteksinya. Tadi saya bilang SMP, ini malah 26 tahun, begitu. Waduh. Jadi menurut saya Pak, memang perlu ke psikolog untuk hal ini, ya. Kejiwaannya dibereskan. Ada terapi-terapi itu terapi kognitif yang harus dia ikuti, begitu. Nah, kemudian dari sisi tadi rohaniannya, ayo ajak ke pastoralnya Pak, ubah. Nah, setelah itu bolehlah kita kenalkan dengan perempuan yang mungkin menurut saya ya sesuai lah dengan apa yang mungkin dia harapkan begitu. Tapi saya berpikir begini, sebenarnya saya juga penasaran nih, ketika dia memainkan alat kelaminnya itu apa yang dia pikirkan sebenarnya?
Apakah si perempuan yang memang dia ada di dalam pikirannya, dia nggak berani mengutarakannya? Misalkan gini, misalkan si pemuda X 26 tahun ini, dia naksir dengan perempuan Y misalkan, tapi dia nggak berani mengungkapkan perasaan cintanya kepada si perempuan Y. Pada waktu dia nggak berani mengungkapkan perasaan cintanya kepada si perempuan Y di sana, maka dia memendam rasa cintanya itu. Kemudian dia selalu melihat muncul fantasi. Ketika muncul fantasi seperti itu karena dia ingin menikah begitu, berarti kalau sudah menikah kan dia bisa memiliki si perempuan itu. Ya, kemudian apa terjadi karena sekarang dia belum bisa memiliki, akhirnya dia berhayal tentang fantasi itu dengan cara apa? Dengan cara itu tadi, hasrat seksualnya. Itu dia bukan diungkapkan, tetapi itu dilampiaskan begitu, Pak. Nah, jadi apakah seperti itu atau memang ini menjadi satu kebiasaan fantasi bukan kepada perempuan yang dia cintai begitu, kepada setiap perempuan begitu. Ketika hasrat seksualnya menggebu-gebu, kemudian dia melakukan itu begitu. Nah, saya mau tanya lagi nih, Pak, dari sepengetahuan Bapak, dia melakukan itu di tempat tertutup atau terbuka? Maksudnya di depan beberapa orang nggak? Dia tanpa malu-malu? Enggak, Pak, di kamar, Pak. Oh, sendirian. Sendiri. Oh, iya. Sambil nonton bola. Ya, itu fantasi, Pak. Itu fantasi, ya. Itu fantasi. Nah, ini Bapak Ibu lihat ya, dengar ya. Ini ternyata fakta kan? Ada yang terjadi seperti itu. Nah, saya mungkin sarankan begini. Cepat aja tanganin, Pak. Kalau enggak, saya khawatirnya dia akan bisa terlibat di dalam satu. Kalau enggak prostitusi, seks bebas, 3 sih sebenarnya. Tapi di antara 1. Kemungkinan itu tadi. Tindakan-tindakan pelecehan seksual bisa terjadi. Ini bahaya. Dari fantasi bisa melahirkan 1, kalau pelecehan seksual ke orang lain, tindakan hukum. Begitu. Yang kedua, kalau dia ke prostitusi bisa membahayakan kehidupan kesehatannya dia. Yang kedua dari sisi keuangan. Yang ketiga itu tadi, kalau dia misalkan dia melakukan itu, tadi apa yang saya ngomong satu lagi, itu juga merugikan dia secara tidak langsung. Begitu. Jadi memang itu tadi ya, kalau menurut saya segera cepat dibereskan, Pak. Bawa aja ke psikolog. Nah, saya minta orang tuanya untuk doain sebenarnya. Ketika dia tidur, doakan. Setiap roh-roh yang ada di dalam dirinya dia, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Pasti bisa sembuh, Pak. Nggak mungkin nggak bisa sembuh. Karena udah banyak contoh-contoh lain, mereka sembuh dan hidup normal hari ini. Bisa seperti itu. Bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Tinggal kita aja nih, orang yang tahu, atau keluarga yang punya niat betul-betul pengen anaknya berubah, itu bisa. Kan dulu saya bilang, saya kan punya fantasi juga dulu. Bapak Ibu ada yang ingat nggak di sini? Ketika saya masih SMP, saya suka sekali dengan wanita-wanita yang ibaratnya berumur 40 tahun, mama-mamanya teman saya. Waduh, saya berfantasi, saya mikirin itu enak banget fantasinya. Walaupun itu najis ya. Padahal nggak tahu dulu kan. Itu pun karena saya ada alasannya seperti itu. Kenapa? Karena buku stensilan dulu itu. Tentang Tante Rose itu tuh. Itu saya terobsesi tentang itu. Jadi sering berhayal saya tentang tante-tante. Ya namanya tante-tante idola banget. Makanya dulu Dewi Cynthia Dewi dulu ya. Cynthia Malamis dulu. Waduh, itu saya senang banget. Saya kumpulin foto-fotonya. Kemudian Rima Melati dulu masih muda-mudanya. Begitu. Saya senang banget begitu. Dengan tante-tante yang, waduh, yang usianya lebih tua. Dulu, Pak. Dulu. Dan saya buktikan, saya kan bisa normal begitu. Artinya nggak ada yang nggak bisa. Tapi saya nggak sampai nunjukkan alat kelamin begitu. Itu udah parah banget tuh, Pak. Begitu. Tapi saya hanya berfantasi memikirkan begitu ya. Sesuatu yang enak, dipeluk, dicium dia, dibelai rambutnya sama itu tante, begitu kan ya. Kemudian dirangkul, digandeng tangannya. Menghayalnya tentang hal itu aja. Gitu. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan langsung ke saya. Kalau ada seorang suami yang melakukan hubungan suami istri, tetapi membayangkan dengan perempuan lain, itu mengapa bisa terjadi? Lalu harus bagaimana mengatasinya, Pak? Saya terima curhat teman, bingung kasih sarannya. Nah, tadi sudah ya, Dedi. Iya, karena ini memang sekarang memang itu udah banyak. Kasus ini udah banyak ya. Kenapa seperti itu? Mohon maaf ya. Pertama, kita nggak bisa menyalahkan si pria ini. Pertama, kalau kita lihat, si istrinya seperti apa sih penampilannya? Satu. Ya, kedua. Yang kedua, selama ini bagaimana sih si istri itu meresponi ketika si suaminya itu muncul keinginan untuk melakukan aktivitas seksual, misalkan seperti itu. Responnya seperti apa? Begitu. Nah, yang kedua adalah tentunya dia punya alasan-alasan tertentu kenapa dia membayangkan wanita lain. Bisa saja sebenarnya dia nggak berani selingkuh sebenarnya.
tetapi dia tertarik dengan wanita itu, tetapi dia menjaga supaya dia tidak sampai selingkuh, tetapi dia selingkuhnya tidak kontak fisik dengan si perempuan itu. Tetapi selingkuhnya dengan istrinya, tapi selingkuhnya selingkuh pikiran. Begitu. Selingkuh pikiran. Sama aja itu dosanya. Sama aja dosa, Bu. Sama. Ya, saya misalkan saya melakukan hubungan seks dengan istri saya. Yang saya pikirkan misalkan nenek-nenek yang ada di depan begitu. Kan saya dosa juga sama. Begitu. Kan selingkuh bukan menurut firman Tuhan. Selingkuh tidak hanya bicara soal hubungan dengan wanita lain di luar kontak fisik. Tetapi perselingkuhan di dalam pikiran itu berkaitan ketika melakukan kontak seksual dengan pasangannya, tetapi dia memikirkan tentang perempuan lain. Jadi dia sedang menghayal tuh sebenarnya ketika dia melakukan itu. Wah, dia pikirkan, dia sedang... Makanya lihat ya gini ya, sorry ya ibu-ibu ya. Kalau suami misalkan ketahuan dia punya pemikiran sering tadi, membayangkan perempuan lain, cara dia berhubungan dengan istri pasti beda. Dari mana? Cara menggebu-gebunya tuh beda tuh. Maju tak gentarnya tuh beda tuh Bapak Ibu tuh. Tingkat yang itu beda banget caranya dia begitu. Berarti ada di dalam pikirannya dia kadang-kadang bisa saja tanpa juga ini sebenarnya masih 50-50. Tidak selalu benar. Tetapi kalau dari hubungan itu berbeda, sebenarnya kita perlu ada berpikir juga. Biasanya nggak begini nih, suami. Cara berhubungannya nggak begini nih. Tapi kenapa kok dia begini? Bisa jadi dia sedang membayangkan wanita lain dan ada hasrat menggebu-gebu, ada nafsu yang lebih begitu, sehingga pelampiasannya adalah istrinya. Yang dia bayangkan wajah istrinya adalah ya si wanita itu, gitu. Dia bayangkan. Atau begini, dia memperlakukan sesuai dengan fantasinya dia, seperti tadi kita baca begitu ya, dengan pasangannya. Pasangannya disuruh begini, begitu apa? Karena ada di otak dia lihat si perempuan ini dengan seperti itu. Misalkan ketika dia membayangkan si perempuan ini baju merah, dia minta istrinya, kamu pakai baju merah dong. Gitu. Kamu di ruang tamu dong, begini. Itu ada di otak dia tuh. Terekam di otak dia, kemudian dia kan bertindak. Nah, dia nyuruh itu si istrinya untuk melakukan seperti itu, tetapi dia membayangkan bukan istrinya. Orang lain, begitu. Wah, itu bisa repot begitu. Makanya. Nah, itu kan sesuatu yang beda. Nah, perempuan jangan pikir, oh suamiku pengen variasi, dia pengen variasi. Emangnya mobil variasi? Nggak kepikir ya, Pak. Iya. Emangnya mobil? Ada sesuatu yang aneh, Bu. Ibu-ibu harus tahu, harus lihat. Ya, lihatin dulu ada sesuatu keanehan yang muncul. Nah, ini beda nih begitu. Ya. Sorry ya, gaya-gaya aneh-aneh aja, gaya-gaya aneh aja. Itu adalah fantasi-fantasi dari suami yang dia udah lihat tuh. Dia udah lihat seperti itu. Ya, nih Bu Aling kelihatannya waktu kita juga sudah ini seru banget ini Pak. Jadi kalau teman-teman yang belum ngantuk nanti silakan stay ngobrol sama Pak Dedi kalau Pak Dedi waktunya ya. Nggak apa-apa. Ya. Jadi kita live-nya kita ending dulu. Nanti di Zoom ini kita boleh komunikasi dengan Pak Dedi ya. Silakan Sister Aling. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terutama Pak Dedi ya. Terima kasih Pak Dedi untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami semua malam ini, membuka satu paradigma baru ya yang memberikan kami pengertian yang benar ya, yang menyadarkan kami gitu bahwa ini bahayanya loh fantasi seksual terutama bagi generasi penerus kami ya, Pak Dedi yang masih muda-muda terutama ya. Baik Bapak Ibu, kelas ini akan diakhiri, maka saya minta Pak Dedi untuk closing statement dari pelajaran kelas malam ini dan pimpin doa berkat bagi kami semua ya Pak. Dipersilakan. Ya baik. Ya, closing statement saya adalah Alkitab berkata setiap kita harus menaruh pikiran Kristus dalam pikiran kita. Karena pikiran itulah yang mengendalikan hidup kita. Nah, jadi ketika kita belajar hari ini, kita adalah manusia jasmaniah juga, manusia lahiriah juga. Kita nggak bisa pungkiri dan tidak bisa matikan itu. Tetapi kita harus mengendalikannya dengan manusia rohani kita. Itu yang harus mengendalikan manusia lahiriah kita. Bukan membiarkan manusia lahir kita itu menjadi dominan dan akhirnya kebablasan. Nah, makanya kenapa kita perlu ibadah, kita perlu Tuhan, karena inilah yang terpenting. Supaya perilaku-perilaku yang salah itu tidak membawa kita kepada satu tindakan yang salah, kepada satu keputusan yang salah, dan juga pandangan yang salah. Nah, itu jadi hal yang harus kita perhatikan sebagai closing statement. Kita berdoa. Bapak, terima kasih malam hari ini, bersyukur untuk waktu kesempatan yang sangat
berharga bagi kami untuk kami saling belajar. Tuhan, pembahasan ini memang adalah pembahasan yang luas sekali, walaupun kami baru menyampaikan ini sebagai sebuah pengantar Tuhan, bahwa sebagai manusia yang normal, kami tentu Tuhan tidak bisa menghindari daripada fantasi. Karena kami juga Tuhan memiliki hayalan-hayalan tertentu yang tidak sebenarnya selalu negatif, tidak. Tetapi juga hayalan-hayalan ini seringkali dipakai oleh iblis Tuhan untuk akhirnya menyimpang daripada hayalan-hayalan yang salah Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika kami berhayal tentang suatu positif juga itu datangnya juga kadang-kadang kami merasakan adalah bagian daripada pengembangan kami untuk kami mencari atau kami mendapatkan visi, dan visi itu yang kami bangun dan kami kerjakan. Terima kasih buat malam hari ini, Tuhan sudah memberkati setiap kami, dan kami percaya bahwa acara kami di Sema Adonai ini khususnya untuk pengajaran di bidang pastoral konseling, bukan hanya di bidang teologi, memperlengkapi kami semua Tuhan, untuk kami semakin bertumbuh, semakin tahu Tuhan tentang banyak hal yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Sebentar kami akan berpisah, kami akan melanjutkan istirahat kami angkat tangan kami terima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari buka hati, angkatkan kedua tanganmu untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita sepanjang malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan, menjadikan kita semua pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya dan berkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Pak Dedi untuk pelayanan Ya, yang luar makasih. biasa bagi kami semua. Semoga pelayanan Pak Dedi selalu menjadi berkat ya, lebih dan lebih lagi bagi banyak orang. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah stay bersama kami sampai selarut ini. Dan kelas ini akan tetap ada ya Bapak Ibu di hari Kamis depan, di pukul yang sama, pukul 21.10 waktu Indonesia Barat, dengan tema-tema yang menarik lainnya. Baik Bapak Ibu, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.